disetujui ya untuk kelas kolaborasi ini. Nah, saya mengundang di sini praktisinya dari Mas M. Rizky Ramadan. Saya sebenarnya dibilang kenal beliau tuh nggak kenal, tapi eh, tahun lalu beliau itu mengabari saya tentang salah satu kelas saya yaitu Agile and Scrum Method. Nah, habis itu karena waktu itu kelas saya nggak lolos, jadi saya simpan nomornya. Ketika masuk kelas manajemen information system, saya rasa nih masih cocok nih dengan Agile and Scrum. Dan ketika saya berdiskusi dengan beliau, beliau oke, cocok gitu. Nah, terus jadilah nih kelasnya berkolaborasi dengan praktisi. Nah, saat ini teman-teman kalau saya boleh bertanya, kalian lagi mulai untuk persiapan study case ya, betul Regina? Iya betul, Ustaz. Oke. Nah, saat ini mungkin sudah ada yang siap teman-teman untuk melakukan seminar atau gimana? Enggak, kalau belum ada yang siap tinggal ngomong belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum ada Nah, kayaknya. itu dong. Gitu. Salah, salah. Benar-benar. Kan? Nggak apa-apa. Ya. Nah, terus kalau saya boleh bertanya, niat kalian kapan nih untuk melakukan seminar tersebut? Karena by tanggal kan sudah ada ya. Gitu. Tanggal-tanggalnya sudah ada. Terus apakah sudah disesuaikan semuanya? Untuk saya kira-kira ngajarinnya paling besok setelah libur. Nah, sekarang ini ya, apa namanya? Saya kasih kasih contoh nih. Apa namanya? Kan kita akan mulai apa namanya study case itu di bulan Mei ya, Mei 14 gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Masih banyak yang belum siap, tapi saat ini ada special case yang uh, teman-teman itu perlu lakukan. Jadi saya mau paling tidak di minggu depan gitu. Kita udah mulai nih ya paling tidak mulai study case-nya dan kita akan melakukan sedikit adjustment untuk memperpendek apa namanya pembahasan studi atau studi kasusnya agar semua bisa terakomodir dalam satu atau dua pertemuan selesai gitu. Nah, uh, berarti untuk hari ini kita bisa dengar nih sedikit cerita-cerita dari nanti Mas M. Rizky Ramadan. Kalau nggak salah, saya ngebahas di tema nomor 10 ya. Kalau saya lihat di buku ya, itu tema chapter 10 itu ada berapa? Ada apa ya? Oke. Ya, ya. Oke, sekarang mungkin bisa dibahas chapter kurang lebih chapter 10. Tapi silakan apa namanya nanti Mas Rizky juga bisa menjelaskan pada chapter 10. Oke, sedikit menginformasikan ya Mas Rizky. Kadang, bukan kadang. Pertama kelas saya itu saya memang men-setting agar bisa autopilot. Kenapa? Karena kelas saya itu saya kebetulan nggak hanya cuma dosen aja, ada pekerjaan beberapa yang saya lakukan. Sehingga saya menganggap teman-teman sudah cukup dewasa gitu dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara asinkronis dan self-organize. Nah, saat ini kalau Mas Rizky lihat memang schedule kita untuk melakukan studi kasus seminar itu masih tanggal 14. Jadi saat ini kita bisa sedikit twist nih, kita mau ngapain di sini. Berarti paling tidak nanti kita bercerita selama 3 jam ke depan ya untuk Mas Rizky tentang pekerjaannya apa bagaimana. Dan saat ini teman-teman kan pasti sudah melakukan pembahasan ya, pembahasan di semua chapter yang ada. Saya mau setiap kelompok itu mempunyai satu pertanyaan gitu tentang apa namanya tentang chapter apa yang dibahas kepada Mas Rizky. Jadi kita mulai membahas bagaimana point of view Mas Rizky untuk menghadapi
persoalan di misalnya di chapter ini ya. Terus dalam lingkup ilmu dan pengalaman bisnis kurang lebih seperti itu. Jadi ini dua arah ya, komunikasi dua arah ya. Kalian bertanya, saya wajibkan setiap kelompok membuat pertanyaan dan nanti diskusi bersama Mbak Rizky sehingga ini akan bisa terakomodir untuk hari ini. Untuk besok, minggu depan dan minggu ketiga kita akan fokus ke seminar ya. Dan nanti di minggu keempat kita akan fokus ke pembelajaran bagaimana sistem Agile dan Scrum Method itu terhadap manajemen information system. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Rizky, ada tanggapan kah? Aman dari saya, Pak. Belum ada. Oke, silakan kalau gitu Mas Rizky bisa diambil alih kelasnya sambil saya pantau dari sini. Oke, mungkin teman-teman kenal dulu kali ya. Assalamualaikum, selamat sore dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam rahayu bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Biasa pasti ya, namanya Rizky Ramadan, biasanya dipanggil Rizky, sudah pasaran. Dan seperti yang tadi Pak Sandi bilang, saya di praktisnya itu di bidang Scrum and Agile gitu. Jadi salah satu metode pengembangan secara Agile gitu ya. Salah satu konsepnya namanya itu Scrum seperti itu. Adapun saat ini saya bekerja sebagai Scrum Master di perusahaan health tech yang mengurus di bidang rekam medis elektronik atau bahasa gampangnya itu sistem informasi manajemen di klinik gitu ya, di Fasiankes primer, baik dokter gigi dan juga klinik-klinik utama, Pratama, dan praktek dokter umum seperti itu. Jadi apa namanya di sini kami menggunakan sistem informasi manajemen untuk klinik dan kebetulan banget di sini kita pakai metode Scrum dalam pengembangannya seperti itu. Yang mana di sini kita mulai dari nol banget gitu karena memang rekam medis elektronik ini hal baru ya di Indonesia dan baru di apa ya kita bisa bilang kayak baru mau digencarkan oleh Kemenkes ke para fasiankes baik itu primer, sekunder dan yang lainnya seperti mungkin lab gitu ya pemeriksaan seperti itu. Nah, nanti apa namanya saya kalau misalkan ditanya-tanya mungkin ya kalau misalkan nantinya teman-teman pasti bakalannya dan saya coba jawab ya terhadap point of view saya gimana gitu ya apalagi kalau kita bisa bilang tuh Scrum ini tuh ini banget ya sering banget dipakai di kantor-kantor gitu ya. Jadi kalau misalkan di buku teman-teman kalau saya lihat apa namanya kelompok 3 tuh videonya semalam ini kan ya kalau menekankan kepada SDLC atau waterfall tapi katanya di perusahaan gede seperti Bank Mandiri contohnya itu mereka juga menggunakan Scrum Lock untuk mengembangkan mobile bankingnya di CIMB juga di bank-bank juga. Jadi Scrum ini nggak hanya di bidang teknologi kesehatan, tapi di apa namanya di yang lainnya pun juga sama. Jadi sifatnya bisa diterapkan di pengembangan nggak hanya satu sektor kesehatan seperti itu sih teman-teman. Oke, selain itu juga saya juga pernah ya sebelumnya menjadi developer juga. Uh, udah berapa lama ya? Mungkin 5 tahun kalau saya jadi developer. Jadi sempat juga ngalami gimana sih rasanya jadi programmer coding baik itu web based atau Android based juga gitu. Lalu juga pernah juga menjadi tim pengembang atau tim development di aplikasi Peduli Lindungi zaman-zaman COVID gitu ya. Jadi satu mantan developmentnya gitu seperti itu sih teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan saya ngasih contohnya di bidang kesehatan nggak apa-apa ya karena saya cenderungnya itu di bidang kesehatan juga. Gitu. Pernah juga bekerja sebagai Scrum Master juga di e-commerce yaitu di Fabelio. Mungkin kalau teman-teman tahu itu e-commerce furniture gitu dan juga pernah kerja di Smart Friend untuk di divisi IT pasien IoT seperti itu. Oke, itu kenalan. Selanjutnya gimana nih? Apakah langsung aja kayak mungkin apa namanya
kan saya udah nonton gitu yang kelompok 3 gitu ya, videonya, PPT juga udah baca gitu. Kayak mungkin saya kasih insight gitu ya, kalau misalkan bab 10 tuh kalau misalkan prakteknya tuh di lapangan gimana. Oke, sebentar. Eh, sebentar, nih PPT saya lagi ada reconnecting. Hmm, Oke, bentar, ini baru comeback. Oke, mungkin di sini saya mau kasih akses ke teman-teman ke robot saya. Oke, sambil saya share screen, mungkin teman-teman bisa akses juga yang di robotnya di situ. Cek. Apakah suara saya masuk? Oh, masuk. Baru masuk. Masuk ya? Uh, Sorry. Apa namanya? Tadi keputus. Tadi sampai mana ya? Berkenalan sih. Habis itu saya baru kayak mau cerita dari yang chapter 10, kalau sepengetahuan saya itu gimana gitu kan. Iya. Oke, jadi ya memang saat ini teman-teman tuh apa namanya butuh engagement yang lebih karena tanpa engagement yang seru gitu mereka agak susah gerak atau apa namanya agak pasif gitu kan. Ini aja saat ini saya berterima kasih sama Muhammad Faisal, Regina, Akhirul dan Amar gitu yang udah mau on cam. Kalau yang lainnya nggak on cam kan gitu. Jadi memang saat ini kita sebagai pengajar tuh harus agak apa ya pada akhirnya karena teman-teman inilah membuat kita jadi agak-agak strict gitu. Contoh salah satunya adalah kayak saya mewajibkan teman-teman membuat pertanyaan satu gitu agar nanti bisa berdiskusi. Itu kalau bentuknya himbauan itu nggak akan digubris. Oke, baik. Gitu yang akan digubris jadi harus bentuknya apa namanya pertanyaan jadi nanti Regina tolong catat ya kelompok-kelompok yang pertanyaannya apa itu dicatat kan total ada berapa kelompok tuh dicatat nanti kalau yang nggak ada pertanyaan juga dicatat jadi itu akan jadi apa namanya apa namanya penilaian saya nah kurang lebih begitu jadi mungkin bisa dimulai dari situ atau mungkin sambil teman-teman dikasih buying time 10-15 menit membuat pertanyaan, Mas Rizky bisa bercerita tentang MIS secara permukaan lah dari pengalaman dan experience yang Mas sudah alami. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Sandi. Oke, ini saya sambil screen aja kali ya. Jadi kebetulan saya juga apa namanya kan tadi ya prinsipnya di SMAS atau SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Tapi kalau saya di bidang kesehatan kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan yang saya di sini apa ya? Kalau misalnya itu tahu suatu sistem itu pasti eksis untuk apa namanya solve suatu problem gitu. Nggak mungkin dia eksis kayak hanya buat ya apa iseng-iseng aja tuh lucu-lucuan gitu ya. Karena pastinya suatu itu harus ada outcome-nya atau value-nya ya. Jadi percuma kalau misalkan sistem itu apa namanya dibuat tapi hanya output. Output maksudnya ya udah sistemnya jadi tapi sistem itu tidak memiliki atau tidak memberikan dampak atau khasiat atau manfaat kepada penggunanya seperti itu kan. Nah, oke, mungkin saya kasih contoh sedikit saja kali ya terkait MAS kalau misalnya di bidang kesehatan itu gimana ya. Nah, jadi kalau misalkan coba saya mappingkan juga ya cerita ini ke chapter 10 ya, teman-teman. Di sini saya coba ngambil referensi dari di kantor saya dan juga ada apa namanya data dari roadmap strategi transformasi digital kesehatan Kemenkes Indonesia dari 2021 sampai 2024 jadi masih valid. Jadi kita itu dihadapi oleh data yang silo teman-teman di sini. Di sini itu ada banyak banget jutaan data dan ratusan aplikasi yang mana mereka itu nggak saling ngobrol, nggak saling terbridging, nggak saling connect kayak gitu. Jadi apa namanya di sini kita bisa lihat mereka ini tuh jumlah apa namanya contoh-contoh
aplikasi yang mana mereka tuh ada data kesehatannya, tapi antara satu aplikasi dan aplikasi lainnya itu tidak saling ngobrol gitu. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah di sini dia bilang 270 juta penduduk Indonesia itu memiliki data medis yang masihnya kertas, dan mana kita tahu kalau misalkan saya berobat di apa namanya di puskesmas, terus saya berobat lagi di klinik lain ketika saya lagi berlibur, habis saya di rumah sakit gitu ya, itu nggak connect datanya seperti itu. Lalu ketika datanya ini nggak connect, timbul tuh masalah. Jadi misalkan saya bilang kemarin saya dikasih obat di klinik A karena saya sakit demam batuk pilek kayak gitu. Terus obatnya apa ya Bu kalau saya boleh tahu? Soalnya itu udah berapa hari tapi nggak mempan gitu ya. Nah, oh lupa dok kayak gitu. Nah itu dokter juga bingung gitu ya. Kayak sebelumnya apa? Karena ketersinambungan rekam medis sangat penting agar ketika meresepnya itu kan juga valid ya, sehingga tidak malpraktek kayak gitu kan. Dan apa namanya ini juga termasuk ya, kita bisa bilang ketika resepnya juga kertas, rekampinnya juga kertas gitu. Nah, kita juga nggak tahu nih apa namanya riwayat dia tuh berobatnya gimana kayak gitu. Dia udah konsumsi obat apa aja, alerginya obat apa aja. Bisa jadi ketika berobat di suatu tempat, katakan di Bandung, dia sebutin banget saya punya alergi ini gitu. Tapi ketika berobat di Jakarta itu tuh apa ya, dia nggak lupa nyebutin dia alergi obat apa gitu ya seperti itu. Sehingga apa namanya menjadi kesusahan juga nih nakes dalam memberikan pelayanan yang uh, optimal dalam artian yang tepat gitu ya. Dan juga pemerintah pun memiliki kendalanya. Kenapa? Karena di lapangan dia nggak tahu nih, di lapangan tuh misalkan di Bogor di kuartal pertama di bulan ini atau dari bulan Januari, Februari sampai Mei misalkan, itu tuh sedang beredar sakit apa sih kayak gitu. Sakitnya itu didominasi oleh jumlah nya tuh dari di mana aja gitu, jenis kelaminnya apa aja kayak gitu. Lalu apa namanya yang sering diresepkan untuk penyakit tersebut apa gitu. Nah itu nggak tahu gitu kan. Sehingga kan apa ya para pemangku kepentingan dan di sini pemerintah itu nggak bisa ngasih kebijakan yang berdasarkan data atau evidence base. Sehingga dampaknya apa ya? Ketika mau mengadakan pengadaan apa namanya gencaran ya, suntikan pengadaan obat kayak gitu ya, atau untuk layanan yang lebih apa namanya prima, itu susah banget karena nggak ada datanya, susah banget evidence-nya. Yang ini dialami oleh juga di layanan primer dan sekunder. Kalau layanan primer tadi ya kayak Pasienkes, klinik pertama, klinik utama, dokter gigi gitu ya. Kalau sekunder itu contohnya kayak rumah sakit lah yang rujukannya seperti itu sih. Dan juga apa ya, kalaupun ada, oh kita udah pakai sistem kok apa namanya uh, kliniknya gitu ya atau rumah sakitnya, tapi itu sifatnya saya loh, dia nggak bisa ngomong ke dari rumah, misalkan dia dirujuk dari puskesmas ke klinik, dia nggak bisa ngomong gitu ya. Nah itu sangat bahaya sekali gitu. Padahal apa namanya rekam riwayat medis pasien itu sangat penting banget untuk tahu apakah dia punya alergi terhadap obat atau tidak gitu. Apakah dia punya penyakit yang kronis atau kronis itu kayak kronis gitu ya seperti itu. Nah jadi kan bahaya banget ya teman-teman. Dan hal itu kan tadi ya berdasarkan pemerintah ya, dan ini saya coba screenshot dari hasil riset internal kami, dan benar bahwasanya challenge yang dihadapi oleh primary care sector itu emang ya tadi ya datanya itu silo gitu kan, uh, dan maupun apa ya maupun pemerintah dari puskesmas ataupun rumah sakit swasta atau praktek dari pribadi itu kayak nggak ada format datanya yang standar, sehingga mereka nggak bisa ngomong kayak gitu kan, seperti itu. Karena ya each of them has their own distinct objective and approach gitu ya, sehingga ya inilah gambaran kenapa bisa muncul apa ya ketika data itu mau saling terkonek atau interoperability itu kurang efisien seperti itu teman-teman. Nah oleh karenanya di sini pemerintah memiliki roadmap transformasi teknologi kesehatan, yaitu dia dibagi jadi 3 prioritas, yaitu yang pertama adanya integrasi dan pengembangan data kesehatan, yaitu nggak hanya di bidang rumah sakit dan juga apa ya pasien ke tingkat pertama yang memiliki
pemerintah, tapi semuanya gitu, baik itu swasta maupun pemerintah itu ditransformasi ada standarnya gitu, sehingga bisa ngomong gitulah. Lalu diintegrasikan juga gitu kan, ada standarnya dan juga diintegrasikan. Percuma kalau ada standar tapi nggak diintegrasikan ya, jadi kan nggak ngomong-ngomong seperti itu. Dan juga di sini ada pengembangan ekosistem teknologi kesehatan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba sangkut pautkan dengan apa namanya satu, nah itu kan di planning ya. Jadi kan dari sini kita bisa tahu bahwasanya di planning itu kita harus cari tahu kan pain point-nya apa sih yang dihadapi gitu kan. Uh, nggak hanya pain point oleh user di klinik gitu ya, oleh pengguna internal gitu ya di klinik, oleh nakes di klinik, seperti contohnya ada nakes perawat, bidan, dokter farmasi, obat, tapi juga non nakes seperti owner klinik, dia nggak tahu juga kayak yang penjualan obat laku berapa gitu. Saya mesti stok of 6 atau mesti apa namanya restock lagi obat apa gitu, karena kan paper base ya susah gitu kan. Begitu juga dengan apa namanya tadi ya, pemerintah, saya mau membuat kebijakan apa untuk memudahkan masyarakat di sana itu susah karena nggak ada evidence base-nya gitu. Karena datanya masih scattered dan paper base. Dan oleh karenanya apa namanya kalau misalnya di planning ya, kalau misalnya kita mau bikin IS tuh biasanya nih, kalau di kita nih ya, ketika awal buat klinik ntar kita ada development team atau mungkin bahasa bukunya itu task force ya, yang mana di sini ada front end engineer, back end engineer, product manager, product designer, full stack engineer juga ada, DevOps engineer. Nah, mungkin kawan-kawan bingung ya, yang engineer itu maksudnya apa? Kalau front end engineer itu dia fokus untuk mengembangkan, mengkodingkan ya, jadi dari desain dikodingkan menjadi tampilan gitu, UI tampilan yang bisa diklik-klik gitu. Back end yaitu dari misalkan ya rekam medis disimpan atau melakukan registrasi pasien. Nah, itu diproses, simpan, terus proses datanya agar tersimpan di database. Nah, itu tugas dari backend engineer kayak gitu. Nah, kalau product manager dia itu tugasnya harus tahu apa sih pain point dari yang dialami oleh user ini, dan juga harus tahu juga nih kayak gambaran product goals atau si SIM klinik itu mau dibawa kemana sih ke depannya gitu, alurnya apa aja gitu, flow-nya apa aja sih gitu, menu-menunya apa aja, atau fitur-fitur apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, dia tugasnya tuh ini harus tahu, terus nanti dia bisa apa ya, bikin flow, di listkan flow mana yang mesti di develop dulu, habis itu di slice apa namanya, dipotong-potong fiturnya gitu kan, karena kan fitur gede banget ya. Misalkan kita bikin SIM gitu, nah itu gede banget ya, dari mulai registrasi pasien sampai pasien itu menerima obat itu gede banget ya, karena ada beberapa flow. Nah, itu dia harus tahu tuh. Lalu kalau misalkan product designer ini dia, atau mungkin bahasa lainnya UI UX designer, dia ini yang membuat desainnya gitu, yang mana desainnya itu ditranslate dari layout desain menjadi coding oleh front end engineer-nya ya, seperti itu. Lalu di sini ada juga full stack engineer. Nah, biasanya full stack engineer ini kalau di kami itu dia bisa keduanya nih. Bisa FE, BE, atau bahkan juga yang DevOps gitu. Jadi benar-benar Superman gitu nih orang ini gitu ya. Apa palu gada gitu. Nah, kalau DevOps sendiri dia mengurusin programming juga atau coding juga, dan juga ngurusin server gitulah, infrastruktur, sehingga nggak hanya di codingin, tapi kalau misalkan ini kok lemot ya, kok apa namanya merasa lambat, nah itu dia bisa tahu tuh gimana caranya infrastrukturnya tetap stabil, tetap on gitu. Nah, itu di kami nih, waktu itu ketika kami membuat printer seperti itu. Dan ada saya juga ya, saya masukin Scrum Master di sini karena kebetulan kita pakai metode Agile gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, selain itu juga tadi kan ada internal yang nakes. Kita juga harus tahu nih usernya siapa aja ketika mau bikin gitu kan. Di planning kita harus tahu bahwasanya ketika ketika kita membuat registrasi, ketika kita membuat pasien, ternyata di Indonesia ini kalau misalkan kliniknya itu bekerja sama dengan BPJS, maka suatu sistem fungsi manajemen klinik itu dia harus bisa ngomong atau bisa terbridging atau bisa connect lah, atau bisa ngirim data bahasanya ya, kemana, ke BPJS. Itu di BPJS itu dia ada 2 platform, ada mobile JKN yang mana di sini lebih ke klinik, ke peserta ya. Jadi kalau misalnya peserta mau daftar online apa namanya reservasi gitu ya, ataupun mau ngubah data gitu itu juga harus bisa connect gitu.
Terus kalau BPJS juga ada namanya di BPJS adanya Piker ya. Kalau Piker ini lebih ke arah kalau misalkan KMS-nya disimpan di aplikasi Klinik Pintar, itu nama ini ya, nama produknya. Itu juga harus bisa ngirim datanya ke uh, P-Care atau primary care sehingga sehingga apa sehingga apa ya kita bisa bilang klinik itu bisa ngerembes lah kan BPJS itu gratis ya. Jadi klinik dapat dari mana? Ya kalau misalkan dia itu terbukti bahwasanya oh saya ada sekian pasien di bulan ini gitu. Mana datanya ada nggak? Oh datanya hanya berada di SIM klinik kami atau di aplikasi klinik pintar kami nggak kami kirim ke Pikir. Oh itu nggak bisa. Jadi nggak ini ya baca kayak uangnya nggak reimburse kayak gitu. Jadi harus juga ngirim data ke Pikir gitu. Lalu Satu Sehat pun ini produk dari Kementerian Kesehatan yang mana ini tuh tadi ya kita adanya standar ya. Jadi selain bisa ngirim data ke BPJS harus sesuai dengan standar Satu Sehat. Yang mana standar ini tuh kita bisa bilang labelnya label nasional ya, Satu Sehat, tapi namanya itu kalau nama internasionalnya itu FHIR7 gitu. Jadi itu dinamain kalau di Indonesia namanya Satu Sehat gitu. Jadi sesuai gitu. Sesuai dengan standarnya. Agar kenapa? Agar ketika data itu dari misalkan saya berobat dari puskesmas atau puskesmas tingkat pertama lalu dirujuk ke apa namanya ke rumah sakit, nah itu bisa ngomong karena ada standarnya kayak gitu. Dan juga pastinya ini ya ada klaim-klaim ya asuransi kesehatan swasta gitu. Jadi percuma kalau misalkan hanya bisa menerima BPJS, tapi kan banyak juga ya teman-teman yang apa namanya punya asuransi kesehatan swasta. Nah ini juga harus bisa ngomong juga gitu sih seperti itu. Nah jadi ketika planning kita harus apa namanya tahu juga nih dari Satu Sehat itu standarnya bagaimana, dari BPJS bisa ngomong bagaimana kayak gitu, dan juga mempertimbangkan dari ini ya apa namanya user ya. Jadi kan kayak misalkan rekam medis itu dia ada formatnya. Kita ketika desain ya kita konsultasi juga ke dokter pastinya gitu. Nggak cuma satu dokter, tapi beberapa dokter dari beberapa klinik gitu. Dan ketika pas registrasi pun itu udah beda ranahnya. Ranahnya itu ke misalnya perawat atau bidan. Itu kita dikonsultasi gimana sih kalau registrasi di klinik kayak gitu. Jadi nggak asal kayak registrasi apa ya hotel gitu ya. Kita samain nggak beda kayak gitu. Lalu ketika ada persiapan apa namanya kita keluar dari ruang poli dokter, habis itu apa namanya diresepkan tuh kan kita kasih resepnya biasanya gitu. Nah itu juga ada standarnya gitu kan, kita juga harus komunikasi gitu gitu. Jadi itulah yang maksud kayak si development tim ini kalau misalkan dia sih biasanya sih si product manajernya sama produsennya dia tuh sering banget terjun ke sini nih user-user internal maupun eksternal untuk tahu nih batasan-batasan apa yang mesti dipatuhi kayak gitu sehingga sistem itu bisa saling interoperability ya, bisa saling terdata gitu. Nah, uh, di sini saya punya studi kasus yang unik ya. Jadi ada klinik yang dia itu hijrah, hijrah maksudnya itu apa ya? Ibaratnya dia tuh berpindah yang tadinya tuh saya mau develop SIM sendiri aja daripada apa namanya pakai vendor ribet kayak gitu. Karena saya harus apa ya belum tentu vendor itu bisa menjawab kebutuhan saya gitu. Terus ternyata setelah dia apa namanya apa ya berjibaku dia tuh membuat sistem informasi manajemen sendiri, jadi benar-benar kayak dia nyewa vendor buat ngebuat dari nol gitu ya. Itu benar-benar makan resource yang banyak. Kenapa? Karena makan resource pertama sewa sewa orang-orang ini gitu. Ini kan lumayan ya harganya gitu. Dan juga sewa infrastruktur, sewa server gitu. Itu lumayan banget gitu. Pokoknya ya habis apa ya? Kalau nggak salah ya habis 3 digit lah gitu. Akhirnya apa? Nggak kepake gitu. Kenapa? Karena dia tuh nggak menimbang visibility-nya. Karena dia mungkin hanya menimbang visibility secara operasional aja gitu. Biar cepat, biar saya mau yang mau saya itu A B C D E F G gitu sedang klik saya, tapi dia nggak menimbang visibility yang lainnya sehingga rugi 3 digit gitu. Nggak hanya satu klinik doang, ada beberapa klinik gitu. Jadi dia tertarik untuk memakai aplikasi klinik pintar atau sistem informasi manajemen kami karena ternyata secara ekonomi uh, visibility ekonomi itu ya gampang. Dia tinggal subscribe aja, ada paketnya, entah mau paket yang 300.000 apa 600.000 atau bahkan ada kita menyediakan paket gratis gitu. Tinggal bayar aja, habis itu udah dia nggak usah investasi ke hardware. Kalau teman-teman tahu tuh hardware itu
dia tuh bayarnya lumayan ya. Terus setelah bayar dia harus konfigurasi lagi gitu. Untuk konfigurasi itu nggak hanya kayak drag and drop teman-teman kayak di Canva gitu atau apa namanya bikin blog kayak gitu ya. Karena konfigurasi itu benar-benar susah gitu, susah dan harus ada ahlinya gitu. Itu apa ya, apa namanya, benar-benar suatu concern yang benar-benar dipikirin oleh teman-teman klinik. Kenapa pakai yang udah langsung jadi aja gitu. Dan tadi ya di sini ada SDM pengembang, pastinya tadi ya kayak contohnya harus paham server gimana. Belum dia bayar hire, dia bayar THR-nya, bayar BPJS-nya gitu. Terus juga dia harus invest juga ke jaringan gitu. Jaringan di sini dalam artian server itu harus juga disuntik atau diairi oleh jaringan agar dia bisa menyalurkan data gitu. Seperti itu. Lalu juga dia belum meng-hire SDM buat operator apa namanya mengoperasionalkan si aplikasi Pintar Pintar gitu. Belum listriknya, server tuh gede banget kan listriknya gitu. Jadi ya lumayan gitu. Dan juga server itu apa ya, kita bisa bilang kayak lemari gitu. Eh, apa ya? Bisa makan 3 ubin gitu. Kan namanya data juga growing ya. Jadi ya kita sediain juga space-nya gitu kan. Nah itu mahal lagi gitu. Jadi apa namanya, kelamaan di apa namanya, kelamaan nyiapin di sini, kapan saya untungnya dalam melayani teman-teman pasien gitu kan. Sementara saya masih kelamaan di sini gitu. Lalu dari segi teknikal gitu kan, dari segi teknikal itu untuk mengembangkan sistem informasi manajemen kalau misalkan dibuat dari nol tuh itu lama banget gitu ya. Kenapa? Karena kami pun dalam mengembangkan itu apa ya, dari tahun 2000 2020 gitu sampai sekarang itu masih ongoing, bukan stop ya, masih ongoing karena sistem itu dia pasti bakal berkembang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang emerging. uh, itu harus memperhatikan ya ketika apa namanya, uh, uh, memutuskan untuk mendevelop sendiri. Apakah kita paham nih gimana caranya kita ini connect ke BPJS, connect ke satu sehat atau sesuai dengan standar satu sehat kayak gitu. Nah itu harus dipikirin juga gitu. Dan apa namanya, untuk pemikiran itu apa namanya ya, kita itu tahun 2000 Agustus gitu mas gitu. Yang misalkan yang sekarang saya mau ini aja lah, bikin sendiri. Nah itu kapan jadinya gitu. Seperti itu sih. Lalu ya ini tadi apa namanya, uh, uh, scheduling ya. Kalau pakai Tiknik Pintar itu SIM kami itu 5 hari juga udah bisa langsung pakai. Kalau pakai bikin sendiri bisa lebih dari setahun gitu. Karena ya benar-benar harus apa namanya, si programnya harus benar-benar memahami flow di klinik dari registrasi, dari mulai persiapan apa namanya, rekam medis, ngisi rekam medis, dan juga persiapan gimana cara mengelola jadwal itu banget gitu ya. Jadi ya udah baik bayar aja 300 sampai 600 paketnya gitu ya. 5 hari bisa langsung jadi gitu. Terus itu udah include migrasi data yang tadinya masih paper udah include gitu. Kan gampang gitu. Terus intinya apa namanya, menyediakan platform pakai ya. Mereka kurang lebih effortnya kalau misalkan di tahap ini, kalau misalkan ada teman klinik yang itu mau bener-bener dari nol gitu, seperti itu. Nah, lanjut, tanya nggak nih teman-teman? Atau mungkin ada bahasa yang kurang dipahami karena teman-teman belum terjun ya di prakteknya gitu. Silahkan teman-teman. Nanti kita bagi sesi aja. Jadi ada planning, ada requirement, nanti kita jeda dulu. Silakan. Ada yang mau pertanyaan kah terkait SIM? Di sini saya studi kasusnya sistem informasi manajemen aplikasi pintar. Kenapa namanya aplikasi, Mas? Kebetulan kalau misalkan dari SEO, jadi kita nge-query, banyak juga yang nyari kita tuh sebenarnya aplikasi klinik pintar. Jadi ya udah kita memanfaatkan aja
itu sebagai branding gitu, aplikasi klinik pintar gitu. Jadi ya udah, satu sisi SEO-nya naik juga gitu, terus kita aja nggak usah eh, sibuk-sibuk nyari namanya apa sebutannya buat user enaknya ya, sistem klinik pintar susah gitu. Seperti itu. Dulu namanya klinik OS gitu, klinik operating system, tapi terlalu teknik banget gitu. Jadi ya udah namanya aplikasi klinik pintar aja gitu. Tapi ya user pahamnya ya pahamnya ini adalah sistem informasi manajemen. Oke, di sini ada pertanyaan dulu di tahap planning, teman-teman. Kalau saya apa namanya ada yang ngomongnya kecepatan, ada bahasa yang kurang dipahami, ataupun tadi mungkin ada yang putus-putus, itu boleh banget ya. Meskipun apa namanya ragu sedikit gitu ya, itu nggak apa-apa, tanyakan aja gitu. Karena memang masa-masa kuliah itu ya masa-masa di mana kita buat apa ya, membabat atau menghabiskan jatah gagal kita, jatah salah kita gitu. Bukan berarti saya nggak ada jatah salahnya, saya masih ada gitu. Tapi teman-teman mungkin lebih banyak dari saya karena kan teman-teman belum praktek ya. Saya juga masih ada kok. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja kok. Santai aja, feel free and feel really safe to ask ya teman-teman. Halo Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, saya kan namanya saya nggak apa. Kerjaan Akbar Pak. Oke, gimana nih? Ini Pak, sebenarnya saya ingin konfirmasi kembali nih terkait apa namanya usernya sendiri tadi dari pihak pemerintahan ya Pak, untuk website atau aplikasinya. Baik. Iya betul, ada itu kita golongkan user eksternal ya, seperti itu. Oke, berarti terkait tadi biasanya kan kalau misalkan usernya dari apa namanya dari pemerintahan sendiri bisa kita lihat bahwa kebanyakan entah itu website ataupun aplikasi biasanya pemerintah makainya tuh nggak jangka panjang ya Pak. Beda sama kayak perusahaan swasta gitu. Biasanya kan kalau perusahaan swasta misalkan Aqua, mereka punya website satu ya udah itu aja dan dikembangkan lebih lanjut lagi sampai misalkan Hmm, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang. baik. Sedangkan kalau pemerintah sendiri itu biasanya 1-2 tahun udah nggak terpakai, biasanya mereka bikin baru lagi atas nama pergantian, misalkan pergantian dari Hmm, pihak hmm, kepalanya. Jadi mereka pengen bikin baru sesuatu yang baru, tapi karena inginnya cepat maka ganti dari website baru. Pertanyaan saya ini untuk dari visibility-nya sendiri, kira-kira eh, untuk yang kata apa namanya, untuk pihak rumah sakitnya ini sendiri kan bakal susah ya Pak, kalau misalkan setahun 2 tahun sekali ganti untuk sistemnya sendiri. Apalagi harus membiasakan lagi untuk penggunaannya, hmm. untuk pembiasaan apa Baik, namanya ya, peremajaannya lagi, infoinnya lagi. Itu gimana ya Pak untuk menjawabnya baik. agar tidak kesusahan saat menggunakan? Yuk, sama-sama. Kalau panggil Mas, gak apa ya, saya nggak belum terlalu tua. Oke, menarik banget, bener banget. Kayaknya ini yang ngomong bener-bener kayak udah pernah terjun ya, mungkin ya, ke proyek pemerintahan ya. Saya sendiri waktu itu pernah magang di Balai Kota Depok dan bener saya diceritakan kayak buat website, buat assessment level apa namanya level pencemaran gitu ya, penyimpanan limbah gitu. Terus kalau pas udah saya selesai magangnya, website itu cuma bertahan sampai berapa lama doang gitu. Bener banget saya pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh Mas Akbar gitu ya, barusan gitu ya. Karena saya juga pernah gitu. Nah, uh, kalau misalkan teman-teman ada tuh di task force kan itu di buku ya kan ada task force di situ untuk tim, tapi nggak hanya tim yang pemakainya, end usernya ya, tapi juga uh, libatkan top manajemen gitu ya. Oleh karenanya di sini ya di buku ini teman-teman boleh banget ya klik aja di sini baca di sini dia bilang di sini dari pemerintahnya sendiri dia itu udah membuat PMK atau peraturan Menteri Kesehatan yang mana di sini mengharuskan teman-teman nggak hanya rumah sakit tapi fase tingkat awal gitu ya untuk melakukan transformasi di bidang teknologi kesehatan gitu. Dan saat ini apa namanya? Saat ini ya, itu kalau misalkan klinik nggak pakai rekam medis elektronik gitu ya, dan nggak ngirim datanya ke Satu Sehat gitu. Jadi Satu Sehat ini kita bisa bilang standar dan uh, standar yang harus kita patuhi dan dia itu apa kita bisa bilang sebagai platform untuk kita ngirim data ke pemerintah gitu ya sehingga pemerintah bisa melakukan evidence based policy gitu ya. Nah itu kalau misalkan mereka nggak ngirim RME yang mana terstandar oleh Satu Sehat nggak dan nggak ngirim datanya ke Satu Sehat juga mereka disurati oleh Kemenkes gitu.
Kalau nggak ditaati, nanti izin kliniknya dicari kayak gitu. Jadi itulah apa ya kita bisa bilang sesuatu yang mana hanya bisa dihandle atau di-trigger oleh top manajemen dalam hal ini pemerintah kayak gitu. Sehingga apa namanya? Sehingga kita tuh udah jalan dari tahun 2020 sampai sekarang ya, 4 tahun ya. Aku kebetulan aja saya joinnya 2020 ya. Terus di tahun itu kita kayak baru pengen ngerembukin banget nih SIM-nya tuh gimana sih konsepnya gitu ya, aplikasi kredit pintar. Sampai sekarang, nah itu eh, apa ya kita bisa bilang di setiap dua minggunya kita query ya eh, jumlah klinik yang sign up atau daftar di aplikasi kami itu terus naik setiap apa namanya setiap kuarternya seperti itu. Karena kenapa? Ya itu dipecut dari atas seperti itu. Tadinya ketika belum ada surat edaran itu muncul ya, kita bisa bilang itu di awal-awal tahun 2020 lah, itu belum diwajibin gitu. Nah itu susah tuh dari kami juga untuk jualan karena bukannya apa ya bukannya ini gak wajib ya kata apa teman-teman klinik gitu ya. Ya kita juga nggak bisa bilang boleh wajib kok gitu. Tapi ya ketika sekarang apa namanya dipecat dari atas gitu ya, ya itu naik terus tuh angkanya apa namanya yang sign up gitu. Dan juga apa namanya eh, selain kita menjual kayak eh kamu wajib pakai loh karena ada di surat ntar sama Kemenkes. Kita juga menjual benefit atau outcome atau value atau bahasa gampangnya tuh khasiat kalau misalnya klinik tuh pakai SIM klinik ini loh. Khasiatnya apa? Pertama, rekam medisnya itu gampang dicarinya, gampang di maintain karena elektronik gitu ya, nggak bakal hilang. Lalu kedua, pasien itu bisa melakukan reservasi online dari HP-nya gitu. Jadi nggak perlu datang pagi-pagi ngambil antrian gitu kan. Kan pasti ada ya teman-teman pernah ngalamin lah kayak harus ngantri dulu gitu. Dan pastinya kalau misalkan teman-teman yang ngekos tuh agak repot juga ya kalau misalkan harus ngantri dulu apalagi dia lagi sakit gitu kan. Kalau misalkan bisa ngantri online kenapa enggak jadi datangnya ya cuma nunggu mungkin 10 menitan gitu kan. Nah, itu kita jual outcome ke mereka kayak gitu sehingga mereka bisa pakai gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk yang ini kasus ini kayaknya sih alhamdulillah ya dari segi pemerintah sudah melek dan ini termasuk ke roadmap sini 2024 ya. Dan sampai sekarang itu pihak Kemenkes sering banget ngadain seminar-seminar untuk rekam medis elektronik ke semua vaskes di setiap regional nggak hanya di Jawa saja tapi di seluruh Indonesia seperti itu. Makasih banget udah nanya. Ada yang belum kejawab nggak? Alhamdulillah sudah Pak. Berarti terkait apa dari untuk rumah sakitnya sendiri itu berarti untuk swasta sendiri apakah diwajibkan juga Pak? Iya betul diwajibin. Jadi swasta umum itu diwajibin karena apa namanya untuk mendukung untuk memecahkan masalah yang kedua ini ya seperti itu evidence policy. Karena kan apa ya kita pemerintah yang nggak tahu di lapangan tuh kayak lagi sakit apa sih sekarang. Terus apakah misalkan lagi sakit bapil gitu karena udaranya lagi nggak baik. Terus apakah obat yang beredar di pasaran itu mencukupi demand gitu. Kan demand-nya tinggi atau yang sakit tinggi ya dari situ kita bisa tahu tuh maksudnya pemerintah bisa tahu harus melakukan apa gitu dan itu kan nggak hanya uh, apa namanya praktek dokter mandiri atau enggak klinik punya sendiri ataupun rumah sakit swasta gitu seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya ya Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Kita nih kayak namanya santai aja, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Nggak ada pertanyaan jelek kok. Semua pertanyaan itu bagus. Yang pertanyaan tidak bagus adalah yang disimpan gitu. Oke, terkait planning di sini ada lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin kita sambil lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan di slide selanjutnya tapi ada pertanyaan di planning itu boleh banget ya teman-teman mau digabungin. Lanjut. Nah, katakan si di sini si product manager dia udah tahu nih pain point-nya atau keluh kesahnya tuh di lapangan seperti apa sih gitu ya dari yang ini ya.
Terus dia udah tahu purpose-nya seperti apa, udah tahu juga apa namanya as is flow, bahasa di kantornya as is flow, tapi bahasa singkatnya adalah eh, flow yang saat ini berjalan di klinik itu gimana, kayak misalkan flow registrasi manualnya itu gimana, manual dalam artian yang tidak pakai sistem itu bagaimana. Terus dia juga tahu flow registrasi yang to be-nya atau expected-nya, atau ketika ada apa namanya ketika ada sistem itu seperti apa gitu. Nah, itu apa namanya? Itu biasanya tuh untuk tahu hal-hal tersebut ya, yang tadi saya sebutkan itu ada tahap selanjutnya nih, requirement gathering and analysis gitu kan. Requirement gathering, requirement kebutuhan gitu. Jadi jangan misalkan apa ya untuk reservasi gitu ya. Apa namanya jangan asal aja ya reservasi, paling ya udah tinggal nyalain nama, nomor telepon gitu. Apakah sebatas itu? Bisa jadi teman-teman perawat atau bidan perlu data lainnya, misalkan kayak NIK gitu. Sama dia itu mau registrasi di poli yang mana, di dokter yang mana, gitu kan. Seperti itu. Nah, itulah apa pentingnya tahap requirement gathering and analysis, yang mana untuk yang mana ini dilakukan untuk memahami kebutuhan, perilaku, motivasi, dan pemikiran user ya terkait suatu topik ya atau suatu fitur gitu ya. Nah ini macam-macam ya, ada metode quali, quanti, dan desk research gitu. Nah ini apakah di requirement gathering analysis ini satu aja mas gitu, atau yang ini aja lah, atau yang ini aja? Jawabannya yang saya alami adalah di mix gitu, mix method gitu. Jadi biasanya nih kalau di kami kita itu contohnya ya, kita itu waktu itu mau ada fitur kontraindikasi obat, yaitu kalau fitur ini tuh bisa dengan apa ya, bisa dengan cerdas memberikan suggestion apabila obat A sama obat B ini diresepkan, apa namanya, dia ngecek apakah ada apa ya suatu suatu kontraindikasi gitu ya, bahaya apa enggak gitulah bahayanya gitu. Nah itu kita mulai dari biasanya dari focus group discussion dulu gitu. Jadi diskusi dulu nih biar tahu nih gimana POV POV sorry disingkat PNV dari teman-teman di klinik. Biasanya kan di situ kan biasanya yang resepnya itu ada dokter, ada farmasi gitu. Jadi kita tahu konselnya apa aja kayak gitu. Nah setelah kita tahu POV-nya apa aja gitu, terus uh, kita kombinkan juga dengan desk research gitu. Jadi nggak mungkin kita start suatu meeting atau bahkan kita udah ngundang dokter waktu itu, udah ngundang farmasi, tapi kita nggak tahu kontraindikasi obat itu apa aja sih, apa namanya uh, parameternya, atau omeprazol itu kalau diresepin bareng oleh ambulator itu ada ini ada kontraindikasinya gitu. Nah itu kan kita tahunya ketika melakukan literatur research gitu, seperti itu kan. Lalu kalau misalkan tetap riset itu gimana, nah itu kita juga harus tahu juga. Jadi kan kita harus baca juga ya, literatur research juga gitu, seperti itu. Jadi kan di sini berarti kan kita combine tuh quali sama desk research. Dan juga setelah kita pahami ada beragam POV dari beragam dokter di beragam klinik, karena beda klinik tuh dia beda POV juga, meskipun dokter ya, atau bahkan sama klinik beda POV juga nih, informasi yang dokter juga gitu. Nah dari situ kan kita bisa bilang suatu fitur atau topik ya yang tadi ya kontraindikasi obat tuh itu baru kita baru masih agak kurang dalam ya, masih kurang kurang, kurang dalam gitu kan. Nah kita perlu mendalami lagi. Nah untuk mendalaminya itu adalah apa namanya, kita biasanya melakukan in-depth interview gitu, sehingga bisa lebih detail lagi. Kan dari yang apa ya, dari si FGD kita bisa tahu ada apa aja sih concern terkait apa namanya kontraindikasi obat gitu, flow-nya bagaimana gitu, dan flow itu kita bisa bilang di FGD ini masih ya masih belum dalam banget lah gitu. Nah, untuk mendalaminya itu biasanya kita ada in-depth interview ya, dan pastinya apa namanya itu juga dikombin ya sama desk research ya, sehingga kita bisa tahu nih apa yang dibicarakan oleh dokter atau farmasi itu kita bisa connect juga, oh itu sesuai dengan standar dari Kemenkes itu begini loh, oh, kayak gitu, seperti itu biasanya. Itu sih yang apa namanya kita sering lakukan kayak gitu.
Atau kalau misalkan kita punya kemewahan dalam waktu, dalam artian kita waktunya masih panjang gitu ya, kita biasanya melakukan etnografi teman-teman. Jadi etnografi itu apa? Kita datang ke klinik terus kita memperhatikan kalau misalkan ada kontraindikasi obat di klinik tuh gimana sih apa namanya cara mereka men-solve-nya gitu. Nah itu apa namanya kita bisa dapat insight gitu. Jadi gimana caranya mereka men-solve apa namanya nggak hanya apa ya nggak hanya cara mereka berinteraksi dengan sistem, tapi cara mereka berinteraksi dari dokter ke farmasi itu gimana atau dokter ke pasien itu bagaimana seperti itu. Nah, kalau dari studi ini kita apa ya kita cosplay lah bahasanya ya. Jadi cosplay jadi pasien kayak gitu. Tapi kita sih jarang ya kayak cosplay jadi pasien gitu sih. Biasanya kita etnografi, FGD, in-depth interview itu sama desk research. Desk research ini uh, biasanya sih kita lakukan semuanya ya. Jadi pastinya aplikasi klinik kita tuh punya kompetitor. Jadi kita tahu nih di sebelah udah ada belum, kalau udah ada gitu fiturnya gimana gitu. Terus kita juga pastinya online research ya, sama case study juga seperti itu. Nah, kenapa kalau ada fitur baru itu gitu atau dari awal kita nggak survei ya, kalau survei itu dia lebih ke arah apa namanya nggak terlalu dalam kita dapat knowledge-nya gitu, lebih dalam yang tadi seperti itu kalau di kami ya. Nah ini juga ada perbedaannya nih, independent sama FGD apa gitu. Sudah saya jelaskan lah ya tadi seperti itu. Nah itu kan tadi kayak metodenya gitu ya. Nah biasanya nih kalau ketika FGD tuh outputnya apa sih hasilnya gitu. Nah, biasanya ini product manager, product designer tuh mereka meeting bareng tuh. Terus biasanya menghasilkan suatu catatan oret-oretan gitu ya. Karena sayang ya kalau misalkan nggak dicatat. Nah, ini mungkin bahasanya tampilannya tuh apa ya kita bisa bilang udah rapi ya. Tapi biasanya tuh mereka coret-coret dahulu, habis itu dia setelah meeting kelar baru dirapiin kayak gitu. Nah, ini saya ambil studi kasus ya. Jadi ketika saya jadi tim development Peduli Lindungi ya, ini merupakan hasil oret-oretan ketika ini melakukan FGD dan ya. Jadi di sini biasanya kita harus tahu nih goalsnya itu apa sih gitu di proses ini. Jadi ini kan kayak proses ya, selection ini proses di sini, legislasi yang ini gitu, validasi yang ini gitu ya. Jadi di sini apa namanya satgas kalau misalkan satgas vaksin tuh ngapain sih biar bisa dia sampai apa di tahap seleksi gitu ya, harus ngapain kayak gitu. Lalu kalau misalkan pengguna kita waktu itu mau bisa dapet vaksin gitu, itu gimana sih di tahap seleksi gitu? Oh, kita menerima SMS kayak gitu. Nah ini kan apa ya kita bisa bilang kita ada beragam POV ya, ada vaksin, ada kita sebagai yang akan menerima vaksin pada waktu itu gitu kan. Terus ada juga kita yang nggak pakai HP canggih gitu ya, HP-nya HP yang old fashion, HP jadul itu gimana? Atau bahkan dia nggak punya nomor HP, nggak punya HP itu jatuhnya gimana? Nah, ini kan biasanya kita dapat waktu itu pas FGD gitu ya. Dan ini kita bisa bilang nih masih terlalu high level gitu ya. Masih bisa apa ya kita bisa bilang di tahap validasi ini tuh masih bisa diturunin lagi detailnya bagaimana kayak gitu teman-teman gitu. Jadi biasanya ketika melakukan FGD itu kita menghasilkan suatu cocokan kita tuangkan kalau bahasa kantornya user journey gitu atau journey map whatever it is, itu flow lah, gambaran flow gitu seperti itu. Ini kita pakai toolsnya Miro waktu itu, tapi bebas ya mau pakai Miro, yang lainnya misalkan Xmind, FigJam, Canva juga bisa kayaknya, atau deh. Itu bebas gitu ya. Itu tergantung kebijakan di timnya gimana seperti itu. Lalu apa namanya? Di sini kan tadi saya bilang ya, kita perlu men-slice lagi atau membreakdown lagi nih apa namanya tahap yang di sini tuh gimana sih secara apa namanya secara kalau misalkan ini kan masih high level jadi kayak kita bisa bilang menyentuh aplikasinya ya, menyentuh level aplikasi nanti si sistemnya gimana kayak gitu ya. Ini masih bisa didetailkan lagi tuh agar
tim pengembang paham ketika mau desain, ketika mau mengkodingkan itu, jadi dari desain dikodingkan itu paham gimana logiknya di belakangnya. Nah, ini kita di bawahnya di sini saya kasih lagi. Nah, di sini kan lebih spesifik lagi ya. Ini lebih ke level aplikasi ketimbang flow tadi gitu kan. Jadi katakan pasti di sini teman-teman ini ya apa namanya pernah ya pasti pernah install pastinya install aplikasi Peduli Lindungi dulu ya pada zamannya kan. Oh berarti dia harus download, harus melakukan login. Kalau tidak berhasil bagaimana kayak gitu. Habis itu udah registrasi berhasil, ya kalau pre-order vaksin tuh dia butuh data apa aja sih kayak gitu. Datanya ini kayak gitu kan. Dia butuh ini ternyata kabupaten atau kabupaten gitu kan. Terus di Bandung di mananya nih yang terima suntikan vaksinnya. Waktu kan gitu kan ya teman-teman ya gitu. Terus ada ininya nih apa namanya kayak dia oke berarti dia harus setuju ya. Jadi ada namanya form consent atau konfirmasi gitu. Nah ini kan lebih teknikal lagi teman-teman ya. Kalau di atas kan yang di sini itu lebih flow secara user awam ya. Nah kalau di sini ini dipahami oleh user awam. Namun kalau misalnya ketika dibahasakan atau dikomunikasikan ke teman-teman development ya, itu harus lebih detail lagi seperti ini gitu. Seperti itu. Ya ini didapat ketika kita melakukan FGD, tadi desk research, in-depth interview seperti itu ya teman-teman. Dan ini ada contoh flow lainnya teman-teman. Jadi di sini contoh flow lainnya, user journey, makanya tadi data smooth ini ya whatever sama aja gitu. Ini ya flow yang tidak terlalu teknikal kayak gitu kan. Ya karena gampangnya dibaca sama teman-teman, bisa dipahami oleh teman-teman yang non-tech juga. Tapi secara teknikal ternyata seperti ini loh. Seperti itu kan. Nah ini data flow diagram ya. Mungkin teman-teman IT apa namanya pasti dulu sih pernah ini ya bersinggung juga. Jadi misalkan nih gimana caranya di aplikasi di Binding itu bisa mendapatkan list vaksin gitu. Pertama ya dia di aplikasi Peduli dia datanya itu harus berkomunikasi dengan pusat data KPCPEN ini gitu. Untuk nambahin dulu master data Vaskes, jadwal Vaskes diambil dari sini kayak gitu kan, seperti itu. Habis itu apa namanya si flow ketiga adalah ketika saya mau daftar tadi ya, ketika saya mau daftar mau di Vaskes mana ya ternyata dia ngambilnya tuh datanya dari sini dan terhubung juga ke SMS di broadcast mungkin ya ke saya gitu kan. Nah ini kan kita bisa bilang terjemahan detailnya dari si yang ini nih. Nah yang ini ya teman-teman gitu. Seperti itu sih. Jadi kita bayangin dari FGD, ED, ada desk research, lalu dari user journey, gitu kan, dituangin lagi sebetulnya kalau detail lagi yang dari high level menjadi yang seperti ini. Nah itu terjadi di si ini fase ini, requirement gathering and analysis seperti itu. Sampai sini dulu. Apakah ada yang bingung? Mungkin saya berbicara bahasa apa sih mas gitu. Gimana nih? Santai aja ya teman-teman. Kalau ada yang bingung, tanyain aja gitu karena apa ya kalau saya lihat di buku kan benar-benar nggak dibahas banget ya. Pastinya kalian akan ada culture shock ya. Apaan tuh gitu ya. Santai aja gitu. Tanya aja. Ask me anything. Silakan. Oke Pak, ya izin tanya. Yuk. Gimana? Saya Siapa Aldin nih dari manggilnya nih? Oh, ya Aldi. saya Aldin dari kelompok 3. Nah, kan kalau di dunia kesehatan itu kan kadang kita menemukan masalah-masalah baru yang nggak ada sebelumnya, Pak. Kayak waktu COVID-19 kemarin. Nah, itu kira-kira di dalam pembuatan sistem informasi ini ada kemungkinan nggak sih kita bisa membuat fitur atau apa ya fungsi tambahan dengan waktu cepat gitu. Oke, baik. Jadi eh, ketika zaman COVID itu kita bisa bilang tuh kita diserang panic attack ya. Namanya COVID kan, apalagi dia merebaknya cepat dan mematikan benar-benar ya banyak banget kawan-kawan kita mungkin kolega kita ada yang meninggal juga gitu kan. Kalau misalkan pemerintah tidak bergerak dan
bergeraknya itu asal-asalan atau tidak berdasarkan data gitu kan ya, itu kan bahaya ya. Dan pastinya itu pasti banyak banget apa namanya emerging fitur di tengah jalan gitu ya. Dan apa ya, waktu itu kita apa namanya, di sini kan saya ngasih contohnya ini di sini nih apa namanya, eh, si COVID ini Peduli Lindungi, tapi kan di sini pakai SDLC atau waterfall ya metodenya. Nah, kalau misalkan di Peduli Lindungi itu kita pakai metodenya Scrum gitu ya. Jadi kita bisa bilang di Scrum itu tuh lebih mencondongkan ke apa ya, customer feedback kayak gitu ya. Jadi kita rilis fitur sedini mungkin, secepat mungkin, sehingga kita sudah tahu di pasar itu dapat feedback apa gitu, apa yang kurang, apa yang bagus, tapi masih bisa diimprove kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi itulah kelebihan Scrum ya ketimbang SDLC atau Waterfall. Di sini saya cuma contohnya aja sih. Jadi kayak di Revenue Gathering itu ada kegiatan apa aja sih di Quali, Quanti, sama ada research. Habis itu prakteknya gimana ya. Ini kebetulan saya contohin aja ya. Karena waktu itu di COVID itu peduli kita pakainya Scrum, bukan apa namanya SDLC atau Waterfall. Gitu. Karena kalau Waterfall tuh namanya Waterfall ya, planning dulu harus komplit dari A sampai Z gitu. Kalau belum komplit nggak boleh move ke tahap selanjutnya, yaitu requirement gathering. Habis itu kalau udah semuanya komplit dari A sampai Z gitu ya, baru kita mulai ke tahap selanjutnya yaitu desain gitu. Enggak, kalau sekarang nggak gitu sih. Jadi oleh karenanya Peduli Lindungi itu fleksibel. Ini karena saya orang dalam yang tahu ya, karena saya bagian developmentnya, apa namanya, kita pakai metode Scrum yang mana itu cocok banget dengan apa ya, dengan kondisi yang kompleks. Kompleks ini kalau menurut Kinevin model, silakan di-search aja, lebih banyak yang tidak kita ketahui ketimbang kita ketahui gitu. Dan untuk mengetahui apa yang tidak diketahui adalah ya kita harus merilis early dan often gitu, sehingga kita bisa tahu ternyata fitur ini valid apa enggak. Kalau valid mungkin masih bisa diimprove apa enggak. Oh ternyata tidak valid, yang benar seperti ini, seperti itu. Ya mungkin nanti kita bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Kan tadi kan Pak Sani bilang ada terkait Scrum gitu ya. Mungkin sekarang masih awal, tapi oke, nggak apa-apa. Jadi contohnya seperti itu sih dinamikanya waktu saya jadi tim Peduli Lindungi. Oke, ada yang tidak saya jawab, kurang pas, silakan. Sama ini sih Mas paling. Kan kalau pemerintah itu kan dananya banyak ya. Nah, kalau misalkan kita bikin fitur baru itu kan Maaf, tadi apa yang banyak? dananya. Oh, Ya, dana. biasanya kan mereka budgetnya cukup besar. Nah, lalu untuk bikin satu fitur itu kan pasti kan butuh dana yang besar juga ya. Nah, kalau misalkan di dalam suatu aplikasi yang dibikin pemerintah ini ada fitur yang nggak works, itu tuh treatmentnya gimana? Box ini gimana nih maksudnya? Mungkin bisa dielaborate lagi, bisa Maksudnya lebih detail lagi. kalau misalkan fiturnya tuh gagal menyelesaikan masalah yang ada gitu. Oh, tidak memberikan outcome, nggak ada value-nya, nggak ada faedahnya fiturnya gitu ya. Ya, betul, Mas. Ya pastinya ya benar banget sih ya dana pemerintah gitu. Apalagi kemarin masa COVID tuh dana anggaran yang tidak penting itu dialihkan ya ke investasinya ke kesehatan, karena waktu itu kan memang krusial banget ya. Jadi apa namanya suatu fitur ya, fitur itu ketika di tahap requirement gathering itu masih sifatnya hipotesis. Dalam artian kita nggak tahu itu ada manfaatnya apa enggak, meskipun kita udah udah ada koordinasi dengan teman-teman dokter gitu ya, stakeholder terkait atau pengguna terkait gitu ya, pemangku kepentingan terkait gitu. Itu masih bersifat hipotesis gitu ya. Kapan itu tidak bersifat hipotesis atau kapan kita tahu itu bersifat si fitur itu bisa memberikan dampak atau ada value-nya gitu ya bagi para pengguna adalah ketika merilis gitu. Dan kalau di Scrum, release often itu tujuannya adalah untuk mereduce risk, mereduce risiko. Risikonya apa? Pertama, risiko fitur itu tidak dipakai. Lalu kedua, risiko tadi duit ya. Karena kan
ada biaya server, ada biaya SDM juga yang ngoding gitu. Kan saya juga dibayar waktu itu kan sebagai developer, nggak volunteer gitu. Itulah apa namanya, pasti resiko ada, tapi yang jelas dengan waktu itu kita pakai Scrum, kita rilis early dan often untuk tajur risk untuk mengavoid fitur tidak terpakai karena tidak memberikan value atau outcome atau khasiat, dan juga tadi risk bisa tahu memvalidasi, oh ternyata ini tuh tidak valid, tidak memberikan dampak, tidak memberikan value. Ya udah, ini kita ganti aja nih fitur gitu. Jadi kan kita bisa menghemat risiko untuk ini ya, apa namanya, berinvestasi lebih mahal lagi. Gitu sih, seperti itu. Itu saya jawabnya ketika Peduli Lindungi pakai Scrum ya. Kalau misalkan waktu itu Peduli Lindungi pakai requirement gathering, itu pasti rilisnya lama karena requirement gathering itu dari A sampai Z, bisa jadi ada A.1 sampai Z.3 gitu kan. Karena kita pakai Scrum, kita bisa kejar begitu. Tapi kalau kita pakai Travel, ya lama banget gitu. Requirement-nya harus keluar dulu. Kalau nggak keluar, nggak boleh rilis. Ya, itu kapan bisa pemerintah bertindak berdasarkan evidence gitu kan. Seperti itu. Gimana? Ada yang kurang kos? Silakan. Cukup Pak, terima kasih. Apakah, saya baru baca komen ya. Kurang lah. Apakah saya berikan video, apakah dalam sistem sebuah aplikasi ini memungkinkan menambah fitur sewaktu-waktu dapat suatu masalah kesehatan terbaru yang dilakukan sukses. Oke. Di sini saya jawab sebagai POV saya sebagai Scrum Master yang melakukan ini ya, agile metodologi pakai Scrum Framework ya. Ya, itu ini ya, apa namanya, bener banget, apa namanya, selama produk itu dipakai pasti akan ada emergent fitur atau fitur baru gitu. Karena kenapa? Kebutuhan itu pasti bakal apa namanya, berkembang, entah itu dia ada nambah baru ataupun berbeda gitu ya, seperti itu. Contohnya di kami itu kita mau untuk mempermudah, kita sekarang kan udah mempermudah teman-teman nakes ya, dalam artian di sini kita contohnya adalah bidan sama perawat. Jadi ketika melakukan registrasi kan biasanya kita ditensi gitu kan, ditensi dulu Pak. Nah itu namanya itu adalah pengkajian tanda-tanda vital gitu. Ada nadi, ada sistol, ada diastol, dan lain sebagainya gitu. Nah kita mau bisa mempermudah mereka lagi gitu, karena ketika teman-teman klinik dibantu dalam dalam mempercepat kegiatan operasional, jadi kegiatan operasionalnya terbantu, mereka bakal bisa menangani lebih banyak pasien, sehingga operasionalnya itu dilakukannya singkat, terus menangani banyak pasien, lalu dampaknya apa? Ya, ujungnya apa? Mereka profitnya lebih banyak lagi dong, cuannya lebih banyak lagi gitu kan. Nah, apa namanya? Caranya gimana gitu? Kita mau ada apa namanya, fitur. Jadi ketika kita ditensi gitu ya, kita ditensi, itu sistem kami akan secara otomatis mendetek gitu. Nadinya berapa, sistol, diastolnya berapa, atau dia kalau misalkan mau melakukan suatu pemeriksaan dari darah gitu ya, itu ketika dicek gitu ya di device-nya, itu sistem kami bisa langsung nge-get datanya gitu. Gladelnya ini berapa nilainya gitu, tanpa mereka harus input apa namanya, input manual ngetik gitu ya, seperti itu. Nah itu ada banget, pasti ada gitu, seperti itu. Nah lalu apa yang dilakukan jika fitur itu dianggap gagal maupun sukses? Nah saya sering banget, saya setiap minggu pasti ketemu para dokter, para nakes lah, teman-teman klinik saya ketemu gitu ya. Kemarin saya ketemu oleh klinik yang ada di Jawa Tengah gitu ya, para dokter gitu ya. Saya sering banget tanya, ketika saya memaparkan, mensosialisasikan suatu fitur gitu, saya tanya dari skala 1 sampai 5, apa nih yang kamu suka gitu, bermanfaat apa enggak gitu. Nah, misalkan ya contohnya fitur telekonsultasi online gitu ya, itu mereka suka gitu karena pasien bisa bertatap muka langsung gitu, tanpa harus buka HP gitu. Nah, terus dari situ apa namanya, sering banget ya dokter ataupun user yang saya temuin, entah itu nakes, farmasi, itu dia ngasih masukan,
Tapi saya kalau lebih baiknya lagi, kalau misalkan saya bisa share screen nih ketika kali konsultasi. Kenapa? Biasanya kalau misalkan saya nih di klinik kecantikan, saya sambil video call, lalu saya sambil menjelaskan nih hasil dari lab apa namanya labnya gitu. Terus angka ini maksudnya apa, baik apa enggak gitu. Nah dari situ kan kita tahu fitur itu tuh kalau mau diimprove itu ke arah kemana. Jadi kita nggak asal asumsi aja. Kayaknya fitur ini kalau ditambahin fitur telekonsul ya, kalau misalkan ditambahin ada filter kayak di Snapchat atau Instagram, bagus deh gitu. Nah itu kan belum tentu itu asumsi, atau fiturnya bisa ada backgroundnya, filter backgroundnya gitu kayak di Zoom. Nah, itu kan asumsi. Tapi ternyata dari dua dokter yang saya tanyai, kalau misalkan fitur telekonsultasi kami di improve itu bisa share screen sama bisa merecord kayak gitu. Nah itulah apa namanya kayak kalau misalkan bagus itu ya ditanya gitu user mau di-improve karena mana gitu. Ya meskipun nggak langsung di-improve karena kan kita pasti ada antrian fitur apa aja yang mau ini ya di develop gitu ya. Kalau misalkan semuanya di-in kan kita ya nggak bisa, ini skala prioritasnya mana gitu, nggak bisa ngukur gitu. Lalu kalau misalkan fitur itu gagal gimana? Fitur itu gagal sih ya itu sama aja pelakuannya. Jadi kalau misalkan gagal baiknya bagaimana gitu. Apa namanya? Kurangnya di mana kayak gitu. Jadi benar-benar berdasarkan feedback dari user, nggak asumsi dari apa namanya tim pengembang. Karena kenapa? Karena saya nih pakai aplikasi Klinik Pintar. Saya kan juga punya akun aplikasi Klinik Pintar ya. Saya juga bantu testing juga. Ketika kita menggunakan aplikasi Klinik Pintar, saya menggunakannya itu ya di kamar saya santai, chill gitu kan sambil ngeteh ataupun di kafe gitu kerjanya. Tapi ketika tenaga pernah menggunakan aplikasi Klinik Pintar, mereka berhadapan dengan pasien loh, pasien yang lagi sakit gitu kan, benar-benar lagi butuh perhatian gitu, dan mereka harus menyampaikan informasi dengan akurat gitu, valid dan reliable gitu kan. Pasti mereka banyak masukan gitu, seperti itu sih. Begitu, siapa namanya, Amar Sidik, ada pertanyaan? Ya udah, mungkin bisa on mic ya kalau misalkan ada follow up question. Sangat jelas ya, mantap. Thank you. Oke. Nah itu saya tadi ya. Oh boleh. Saya Kiro Ramadhani. Saya dari kelompok 5. Salah baca. Sorry. Gimana nih? Jadi di sebuah aplikasi misalnya Peduli Lindungi ini udah berjalan nih Pak. Nah, pasti kan diperlukannya fase pemeliharaan atau maintenance. Jadi sistem ini udah berjalan nih. Terus betul. Udah di tahap konsumer itu udah merasakan sistem ini nih Pak. Nah, misalnya ada fitur yang perlu ditambahkan atau fitur ini kurang efisien atau perlu dihapus. Jadi apa indikator yang perlu ditingkatin atau dihapus ini sama faktor yang mempengaruhi sebuah fitur ini perlu ditingkatin atau dihapus ini. Jadi apakah salah satunya seperti kayak Nakes yang tadi Bapak jelasin tadi membutuhkan sebuah fitur yang ini ternyata perlu dipertimbangkan lagi oleh pada bagian developnya. Gitu. Baik. Ya, biasanya kalau di kita tuh kalau misalkan request baru satu dokter, kan klinik kita tuh ada ribuan ya. Yang request baru satu nih, contohnya itu saya pernah ketemu dokter di Bali. Dia bilang ketika mengisi rekam medis ada inputan namanya prognosa gitu. Ini aturan inputan ini dimunculin aja, tidak di hide gitu. Misalnya di hide tuh kalau di kami tuh ada apa ya? Ada opsi buat ditampilkan apa enggak kayak gitulah gampangannya. Karena di klinik kami itu ini tuh wajib diisi gitu, karena nanti ujungnya adalah kenapa inputan prognosa ini wajib diisi, karena kita untuk akreditasi kita juga menilai prognosa gitu ya, seperti itu. Tapi dari sekian ribu klinik baru dia aja yang bersuara seperti itu gitu kan. Terus saya bilang aja izin bertanya gitu. Adapun kami meng-hype yang menjadikan opsi ini opsional karena kebetulan ini baru dokter aja dong yang menyuarakan, tapi yang dari lainnya belum gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh iya sih mas, karena kebetulan aja sih lembaga akreditasi yang kami pakai itu mewajibkan diisi prognosa gitu. Tapi yang
dari ribuan KPI-nya ternyata enggak gitu. Nah itu kan kayak suatu indikator ya kayak baru satu aja yang request gitu. Sementara kan kita sistem informasi manajemen kayak ini, si klinik pintar ini dipakai ribuan gitu. Apakah kita memenangkan satu mengalahkan oleh 1.000 gitu? Enggak kan gitu. Nah biasanya itu demand. Parameter utama itu demand. Demand-nya tinggi apa enggak? Banyak apa enggak yang request kayak gitu. Lalu yang kedua contohnya adalah misalkan kita contohnya oh ya kita juga menangani di aplikasi Klinik Pintar itu juga ada juga pengguna yang berasal dari instansi pemerintah gitu ya. Dan di instansi pemerintah tuh kayak ada suatu fitur yang diperlukan kayak gitu. Nah kebetulan nih si bendera satu yang request satu, tapi di belakang dia tuh benderanya ada banyak gitu ya. Fitur ini ada, kita bisa deal tuh oleh barisan benderanya gitu kan. Kita bisa bilang nih apa ya kalau bahasanya tuh customer yang benar-benar spesial banget ya, karena kalau kita mengadakan fitur ini mereka deal, terus akan banyak bendera yang ikut hijrah atau masuk ke aplikasi Klinik Pintar sehingga revenue kita naik gitu. Nah itu bisa juga gitu. Jadi meskipun yang request satu, tapi kan kita lihat ya gitu sih. Lalu kalau di kami ada lagi nggak ya? Udah sih ya, itu aja sih paling. Jadi intinya kayak demand sih ya, bicara ke demand ya. Baik contoh pertama, kedua tuh demand. Meskipun dia demand-nya satu, tapi kita di belakang dia bawa revenue gede, ya kenapa enggak gitu. Selama itu tidak tidak melanggar standar operasional di klinik gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Yuk, wah, senang nih. Jadi hidup ya kelasnya ya. Keren-keren. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Oh ya, Siapa nih? perkenalkan, saya Kamila Syafa Mutmainah dari kelompok 7. Tadi Silakan Kamila. Di materi sebelumnya Pak Rizky sempat bahas tentang server. Katanya server harus dialiri jaringan. Server itu listriknya besar banget, lalu server seperti lemari yang menyimpan data. Nanti saat datanya growing, maka kita harus siapin space dan itu mahal lagi kan. Tapi kan sekarang ada layanan cloud computing atau komputasi awan. Jadi dia kan nyediain sumber daya komputasi kayak penyimpanan data, server, jaringan atau sama perangkat lunak melalui internet. Kayak menawarkan solusi yang lebih skalabel sama hemat biaya buat kebutuhan data yang terus meningkat. Nah, pertanyaannya apakah cloud computing ini belum diterapkan di sistemnya itu, Pak? Sistem itu tuh maksudnya apa ya, Kamila? Itu tuh ke siapa ya? Ke aplikasi Klinik Pintar atau ke mana? Iya, betul. Aplikasi Klinik Pintar. Oke, baik ya. Tadi kan oke, baik. Ada lagi mungkin? Kita aja. Oke, baik, saya bantu jawab ya. Jadi betul banget. Tadi kan saya kasih contohnya adalah ada beberapa klien kami yang tadi itu mereka contoh saya mau develop sendiri aja gitu kan. Server itu gede banget, listriknya juga sama gitu kan, biaya operasional buat server mahal. Nah, kita datang menawarkan ya udah kamu bayar aja gitu. Terus kitanya bakal ngasih kamu kredensial buat login. Gitu kan namanya. Nah, apakah Klinik Pintar menggunakan server fisik gitu ya? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena kita bisa bilang ya, ini pertanyaan bagus ya, karena pertanyaannya Kamila ini ada di slide nanti gitu. Ada nanti jawabannya gitu. Saya jelasin lebih lanjut, tapi saya sedikit. Jadi Klinik Pintar ini merupakan sistem informasi manajemen yang bahasanya itu SaaS, SaaS ya, SaaS, software as a service gitu. Jadi kita tinggal bayar, itu kamu pakai gitu. Jadi software as a service gitu. Dan kami mengembangkan aplikasi pintar itu fun fact ya. Kita itu kita tuh baru berdiri, kita masih dibilang startup gitu. Terus gedung pun kita baru pindah. Yang mana gedungnya itu kalau misalkan kita bilang kalau semua
orang masuk ke kantor itu tuh apa namanya pasti nggak muat. Karena kenapa? Karena kita tuh tim pengembang aplikasi kredit tapi semuanya tuh kerjanya secara remote dari tahun 2020. Jarang banget kita ketemu di kantor. Nah, dengan constraint tadi ya, biaya di kita, apakah kita menggunakan server fisik? Jawabnya tidak. Kita menyewa, kita kita juga menyewa lagi uh, di AWS, Amazon Web Service. Jadi kalau misalkan di Google namanya layanan Google Cloud ya. Nah, itu mereka menyediakan layanan SaaS untuk server gitu. Jadi kita tinggal ini aja, kita tinggal beli, kita butuh server berapa, RAM-nya berapa, memorinya berapa, speknya bagaimana. Habis itu ya udah kita dapat HP-nya, itu kita konfigurasi gitu. Tanpa perlu kita ada pengadaan server gitu. Jadi gitu. Jadi jawabannya kita menawarkan SIM sebagai SaaS ke Paydex, terus kita sendiri juga infrastrukturnya, servernya itu kita pakai SaaS dari third party juga AWS gitu. Tapi kita datanya kan cloud kan ini ya kan Pak, kalau pakai cloud gitu berarti datanya ada di mana-mana Pak. Ada di ya ada di mana-mana, ada di Rusia gitu, ada di Mesir gitu. Berarti data kita nggak aman dong. Nah, karena ada undang-undang PDP yang mana itu tuh wajib ya datanya itu ada di industri, ada di Indonesia gitu ya. Nah, kita mesti bangun AWS tapi apa namanya servernya pendatanya itu ada di Indonesia kayak gitu sih. Hanya ada di Indonesia kayak gitu. Gimana? Clear? Ya Kak, Pak, sudah menjawab. Terima Nggak kasih. apa-apa. Santai. Ya, Saya belum suka itu soalnya. Masih suka anime segala macam. Santai. Suka main Pokemon juga. Oke, ada lagi dari requirement gathering dan juga planning. Boleh banget. Nah, ada jawaban di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah product manager tahu pain point-nya apa aja, guna inu flow-nya apa aja, gitu. Dari flow yang apa namanya, dari flow yang high level, di slicing lagi menjadi flow yang lebih spesifik, tapi masih belum detail atau belum teknikal, lalu disumbangkan, translate lagi ke detail seperti ini gitu ya. Kalau di tahap SDL sih, kalau misalkan semua sudah terdefine, itu baru kita lanjut ke tahap design. Di sini saya mau tekankan kepada teman-teman, desain di sini itu bukan desain kayak desain UI aja gitu ya. Tapi ya, di sini gimana caranya dari requirement yang dan analisis yang telah dihimpun oleh teman-teman product manager, yang ini ya, flow ini nih, yang pusing ini gitu ya, yang berikut ini, itu kita translate lagi menjadi apa namanya, menjadi kita bisa bilang menjadi konsepnya itu si sistem ini nanti cara ngobrolnya bagaimana gitu, cara sistem ini menjalankan flow ini tuh bagaimana gitu ya. Ini lebih teknikal banget ya, jadi udah lebih teknikal gitu ya. Karena di sini kalau misalnya saya kutip di buku kan ada desain konseptual, logika, fisikal gitu ya. Jadi contohnya nih si satu sehat ya. Saya ngasih contoh satu sehat karena atas dasar confidential saya nggak bisa ngasih konseptual di aplikasi Twitter ya, maaf teman-teman. Jadi contohnya ini satu sehat kan dia sistem juga ya untuk apa namanya buat standarisasikan si format data-data kesehatan gitu ya. Nah ini diagram konseptualnya kayak gini nih teman-teman. Jadi menggambarkan gimana sistem itu behave gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya sistem ini dia itu juga memakai standar internasional FHIR 7, FHIR ya, FHIR. Saya kasih FHIR gitu ya. Gitu kan. Terus habis itu di sini dia juga nggak stand alone, dalam artian kayak data-data obat gitu ya, itu kan ada balai BPOM-nya gitu kan, terus kayak data-data pasien itu udah ada tuh dari BPJS, sama di sini ini di Sdukcapil ya, kayaknya buram gitu. Terus kayak data-data apa pegawai nakes yang ASN gitu kan, ini kan udah dari DKN juga. Terus data-data nakes yang kan nakes kan dia juga ada ini sertifikatnya, sertifikasi ahli juga gitu kan, segala macam gitu kan. Dia kan juga ngambil dari input, jadi dia juga berkomunikasi juga dengan data lain gitu. Terus di sini juga ini adalah apa yang kita bisa bilang
standar-standar kesehatan lainnya lah yang ada di dunia internasional. Kayak ini adalah International Code Disease 10 dan juga International Code Disease 9 CM gitu, dan juga lain sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi ini menggambarkan gimana untuk menjalankan apa ya, untuk bisa mengintegrasikan ataupun memecahkan solusi ya yang kayak gini. Oh, datanya kayak gitu, si konseptualnya kayak gini nih si sistem. Lalu dari konseptual ini apakah cukup? Tidak, karena itu konsumsinya tuh, atau bisa kita bilang diagram ini tuh kita komunikasikan untuk presentasi itu ke end user gitu. Jadi end user paham gitu. Jadi yang nggak terlalu paham banget coding gitu ya, ataupun database arsitektur, nah ini paham gitu. Lalu dari sini ditransit lagi ke diagram yang lebih lebih detail lagi, yaitu diagram logika gitu. Nah ini ya. Di sini ada rekam medis elektronik, yang mana ada pasien segala macam, yang mana ini ada standarnya menggunakan standar FIR 7. Dan ada di sini kayak barang habis pakai ini ternyata kita datanya nggak bikin sendiri, karena udah ada nih master datanya dari BPOM. Terus kayak ini kan, saya bilang kalau kesehatan, nomor kesehatan, ini ada yang dari Dirjen gitu kan. Terus tenaga kesehatan ternyata ada yang tentara nasional juga, kepolisian gitu. Jadi lebih spesifik lagi gimana si data ini berkomunikasi. Lalu dari sini apakah cukup? Tidak. Nah, dari setiap yang kayak pasien ini tuh ada dalamannya lagi teman-teman gitu. Dalamnya tanya kayak gini ya. Jadi di sini kayak misalkan kayak tadi ini deh, di layanan primer dan sekunder gitu kan. Ini kan di sini kan cuma klinik ya, klinik puskesmas. Ini kan pelayanan kesehatan primer ya, si klinik sampai puskesmas. Kalau sekunder itu rumah sakit gitu ya. Nah ini tuh ternyata di dalamnya itu ada lagi data-datanya yang perlu dicatat, apakah itu ya ini dari imunisasi sampai si ini gitu. Begitu juga dan layanan farmakes dan sebagainya. Lalu apakah sampai sini cukup? Tidak gitu. Didetailin lagi sama tim developernya. Kalau jika yaitu ke database diagram gitu. Di sini ini saya ambil contoh aja lah ya. Karena saya nggak punya akses juga buat akses ini ke database gimana, tapi kurang lebih di setiap si ininya ya, kayak contohnya ambulan gitu ya, ambulan tuh di detail lagi database itu gimana ya, kan teman-teman udah belajar ya Pak Master ya, buat database ya, coba ya, jadi detail lagi database kayak gitu, seperti itu. Jadi ini tuh benar-benar tahap desain tuh, jadi sebelum mengcoding gitu ya, jadi apakah dari flow itu langsung dieksekusi menjadi aplikasi? Tidak, itu perlu didesain dulu database-nya itu bagaimana gitu. Kayak contohnya mungkin habis itu kalau misalkan udah database-nya di ini juga secara paralel tuh di ini juga ya, di desain juga secara fisikal gimana si aplikasi ini berinteraksi dengan servernya gitu. Nah ini contohnya nih dari Peduli Lindungi ya. Jadi ketika mungkin saya sedikit bacakan aja ya, translate. Jadi ketika aplikasi itu di-download gitu ya, terus kita melakukan suatu transaksi, kayak misalkan mungkin melihat kartu vaksin, mendapatkan list, kayak misalkan saya mau vaksin di mana gitu ya. Dan itu mengambil si aplikasi Peduli Lindungi itu mengambil datanya melalui AWS nih. Ini kan SAS juga ya, AWS. Dimana di dalam AWS itu ketika kita ambil data, si sistem pakai namanya messaging system. Ada yang request loh data ini gitu, namanya messaging system Kafka gitu ya. Jadi biar kan biar yang akses tuh banyak ya, seluruh Indonesia, bahkan turisme yang ada di Indonesia pakai gitu. Jadi biar diatur, biar nggak crowded atau biar nggak budak atau biar nggak lengkap rasanya. Jadi ngambil datanya ke database. Di sini ada 4 database kita gitu. Terus di sini kita nggak bisa pakai caching juga gitu, biar nggak lemot gitu. Terus habis itu kalau misalkan ada traffic ya diatur juga tulisnya pakai load balancer di sini. Ya mungkin terlalu teknis, jadi itulah seperti itu gambarannya teman-teman. Seperti itu ya. Atau gambaran mungkin kalau misalnya teman-teman pernah main Pokemon Go, saya juga masih main Pokemon Go sampai sekarang. Pasti ya mungkin happening banget ya. Ketika kalau teman-teman ingat ya, buka aplikasi Pokemon Go, biasanya kan muncul ya kayak gini halnya gitu kan. Nah, jadi ketika Pokemon Go kita buka, dia itu kan dia itu pakai load balancing karena yang akses tuh banyak ya, karena kan ini worldwide games ya, biar nggak lemot gitu. Dia ngambil data di balancing,
Habis itu dia ngambil data di cloud, yang mana dropletnya on storage gitu. Sehingga dia melewat aset-aset ini. Aset itu maksudnya adalah ya ini kayak mungkin aset gambar, gitu kan, si pigeon, si gym-nya gitu, si avatarnya gitu. Lalu ketika ada, misalkan kita mau nangkep Pokemon atau kita lagi nge-raid bareng. Nge-raid itu misalnya kita lagi naklukin bos gitu. Biar kita dapetin si Rayquaza ini gitu kan. Di sini ada Riodon, ada segala macam kan. Itu apa yang terjadi gitu. Atau ketika si Bulba ini sama si Mewtwo lagi battle, apa yang terjadi gitu kan. Nah, itu ternyata dia pakai ini teknologi spanner, jadi biar real time tapi nggak lemot karena kan apa ya pokoknya gitu. Habis itu dia apa namanya adanya query gitu di backend. Di sini ada special query karena kita tahu ya, oh itu kan Pokemon kan bisa muncul di Indonesia apa, di Afrika apa Pokemonnya, di yang mana gitu. Habis itu dia berbicara ke front end, ternyata katakan saya lagi ada di Merak, biasanya yang muncul itu Pokemon air gitu, Gyarados gitu, mungkin Squirtle gitu. Dia ngasih tahu gitu. Habis itu dia teleponiknya dia ngasih tahu ke sini untuk mengembalikan bahwasanya oh ya udah berarti di situ yang muncul Pokemonnya apa aja. Itulah contohnya. Oke, sampai situ. Oke, ini biar nggak terlalu hahaha banget ya. Saya mengambil contohnya Pokemon gitu ya. Contoh dari kalau misalkan ini kan ini ya udah ke fisikal ya, seperti ini gitu. Kalau ini kan peduli lindungi gitu. Kalau ini kan Pokemon ya, biar enak ya, bisa dipahami gitu. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Izin bertanya, Mas. Nanya Pokemon apa nih? Bukan kan? Nama saya Kandia Rahman dari kelompok 2. Betul? Ya, gimana? Pertanyaan saya itu, jika ada masalah pasca dipublish selalu ada problem seperti tombol yang slow respon. Untuk proses perbaikannya itu hanya di bagian UI UX-nya aja atau keseluruhan aplikasi? Ada lagi? Udah itu aja. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi namanya sistem ya, selama dia masih digunakan pasti dia bakal evolving. Dan selama dia digunakan pasti banyak banget dinamikanya. Dinamika tuh ya permasalahan-permasalahan yang muncul kayak tadi yang ditanyakan oleh teman kita ini. Itu benar banget. Ketika contohnya deh kemarin nih crash di kami, ada yang melaporkan kok aplikasi kita lemot ya, kenapa ya gitu. Itu banyak batu yang laporin tuh, tiba-tiba sore udah pengen pulang kan gitu. Kok banyak banget yang report, ada tech support gitu, banyak yang report tuh. Terus kita cek, kalian melakukan sesuatu nggak? Kalian merilis fitur baru nggak? Atau merubah codingan nggak? Atau merubah struktur database gitu? Intinya ada ngapa-ngapain nggak kayak gitu? Enggak, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ada fitur baru nggak yang rilis gitu? Enggak ada gitu. Terus ternyata setelah kita cek, ternyata di server kita mengalami lonjakan tuh CPU-nya. CPU itu ibaratnya kalau misalkan teman-teman di mana di laptop kan kalau CPU-nya tinggi kan kipasnya nyala, lemot gitu kan. Jadi itu yang terjadi di server kami gitu. Jadi yang mau saya kasih tahu adalah bisa jadi itu dari logiknya, bisa jadi itu dari database-nya, dan bisa jadi itu dari servernya. Nah ini gimana tim developnya aja nih, gimana dia nyari nih, baca ini genteng bocor di mana nih bocornya gitu kan, seperti itu. Atau bisa jadi ya internet usernya gitu, biasanya internet usernya gitu. Kayak contohnya ada pengguna kami di daerah kayak di, di, di Papua gitu. Ya kalau memang internetnya lagi lemot ya udah gitu, dia sadar gitu. Kalau lemot sih ya orang ininya apa namanya internetnya gitu. Dari sananya kayak gitu sih. Seperti itu. Gimana? Kejawab? Sudah terjawab. Makasih, Mas. Baik. Ada lagi mungkin? Saya mau bertanya. Saya Siapa Hasna tuh? dari kelompok 4. Kan Yep. saya sudah ngerasain sendiri ya. Dalam beberapa aplikasi, kadang kalau di-update itu malah jadi kadang lebih nge-lag. Itu gimana dan kenapa ya, Mas? Gitu aja sih. Di aplikasi nge-lag ya. Oke.
Ini saya coba jawab dari pengalaman saya karena nggak tahu saya mbaknya itu aplikasi apa ya. Karena saya juga saya bukan tech support aplikasi tersebut. Jadi oke, saya bantu jawab. Jadi contohnya biasanya ketika kita merilis suatu fitur baru gitu ya. Contohnya nih di kami itu kemarin baru saja merilis fitur kategori pasien. Yang mana fitur ini digunakan oleh para teman-teman perawat yang ada di depan yang menangani registrasi untuk bisa apa ya menandai pasien tersebut masuk di kategori mana, kategori 1 kah, kategori tirase 1 kah yang mana itu sangat penting, lalu kedua ya dan seterusnya, itu berarti kan ini ya agak kurang penting ya. Habis itu kalau misalkan kategori itu di assign atau di apa namanya si pasien itu mendapatkan kategori lalu diklik save di registrasi, lalu di antara registrasi itu dia bakal muncul tuh warnanya beda gitu lah. Nah mungkin fiturnya tuh segitu doang ya skopnya. Jadi ya udah kalau ada registrasi dia bisa di kategori pasien, habis itu di save, habis itu ketika tampil di list registrasi apa namanya kita bisa bilang ada warnanya, udah habis itu. Nah terus pas kita launching gitu ya malam-malam gitu ya, oke aman-aman, terus pagi ternyata banyak banget tuh laporan, ini kenapa ya kok malah nggak bisa kayak gini gitu, bukan lambat lagi bahkan malah nggak bisa begini gitu. Ternyata ada yang namanya regresi teman-teman. Apa sih regresi itu? Regresi itu bahasanya tuh kita naikin fitur baru, terus ternyata fitur yang lama itu kesenggol, jadi malah nggak stable gitu. Karena pasien itu kita bisa bilang ini core, salah satu data core ya, dari registrasi, dari registrasi, isi rekam medis, habis itu apalagi dia di resepin obat, habis itu pembayaran. Pasien tuh ada dari ujung ke ujung gitu kan, end to end flow. Ada flow yang kesenggol gitu, jadinya ada error gitu. Dan kalau kita bisa lihat secara di sini kan database ya, di sini tuh berkesinambungan ya. Di sini kan ya, ini kan ini ada relasi gitu kan. Apalagi di sini ya, secara diagram logikal maupun konseptual, di sini meskipun data serapan kapitasi ini ada di sini ya, tapi kan ini masuk ke layanan pembiayaan. Bisa jadi ada kalau ada pembayaran di sini kesenggol juga tuh, atau ada regresi gitu. Nah itu biasanya tuh ada regresi namanya di kita bahasa bahasa kitanya, bahasa produknya gitu. Ada regresi gitu. Jadi bisa jadi suatu fitur itu bekerja tapi ternyata nyenggol flow lain atau menu lain sehingga menjadi kurang stabil atau bahkan malah nggak bisa diakses sebenarnya, gitu, blocking gitu. Gimana? Ada yang kurang dimengerti atau tadi maksudnya apa ya Mas? Ada yang masih belum clear? Oh, Kak, saya izin bertanya, Kak. Boleh Em, boleh. jadi bagaimana strategi yang digunakan untuk memastikan interoperabilitas dan integrasi antara berbagai sistem informasi kesehatan Indonesia yang ada? Ini bahas, ini pertanyaannya ini ya, benar-benar level direktur deh. Strategi interoperabilitas ya. Oke, kalau misalkan ini tadi yang nanya siapa ya? Mohon maaf, namanya panggilannya. Akil, Kak. Oke, oke, Mas Akil. Strategi interoperabilitas. Ya pastinya ketika kita mau mengembangkan suatu sistem ya, nggak cuma sistem kesehatan ya, itu kita harus cari tahu dulu ya di apa namanya di tahap requirement gathering ya. Suatu sistem itu tuh dia tuh bisa bridging atau bisa connect atau bisa ngomong kemana aja sih gitu. Karena saat ini tuh sistem yang standalone tuh ya pasti nanti ujung-ujungnya nggak kepake gitu. Apa ya? Contohnya deh ya, contohnya itu di kita itu ya contohnya di kita ya tadi gampang ya. Kita kalau misalkan sampai sekarang nggak mau taat sama pemerintah, jadi kayak ngapain sih satu sehat gitu ya, kita nggak bisa tuh kita nggak bisa ngedapetin uh, segmen pasar klinik yang dia itu pakai BPJS gitu, karena kan klinik yang pakai BPJS banyak banget ya. Kalau misalkan kita nggak mau memperhatikan itu, ya ruginya di kita juga ujungnya, kayak kita nggak bisa dapetin income atau revenue dari teman-teman klinik yang pakai BPJS gitu. Ya terus ujungnya apa, kita berkurang income-nya, kita kalah dari kompetitor, ya ujungnya kompetitor kayak gitu kan. uh, Habis itu apa namanya ya, kembali lagi ya itu kayak pokoknya di requirement gathering itu kita harus tahu dulu
Sistem ini bisa ngomong kemana aja gitu. Apa namanya? Biasanya ya kalau misalkan ada ini, gampangnya ada internal, eksternal. Internal yang pakai, eksternal tuh data ini dikirim kemana gitu. Eh, Kalau di kami kan yaitu ya ke BPJS sama Kementerian Kesehatan gitu ya. Lalu apa namanya? Hmm, nggak hanya ini kan sebenarnya ada ini ya, ada internal dan eksternal. Terus juga kita kan biasanya dalam melakukan suatu fitur tuh kita bisa juga apa namanya nyomot nyomot uh, third party lain gitu. Gampangnya adalah contohnya nih di sini ada yang pakai kartu Livecon nggak gitu, atau mungkin pernah bayar sesuatu melalui online itu pakai link ada namanya Sendit, itu kan yang pembayaran ya, ada Sendit, ada Mitrans gitu. Nah itu ketika kita mau apa ya mau ngasih reminder ke teman-teman klinik, kalian tuh udah mau habis langsung paketnya, silakan lakukan ekstensi pembayaran gitu kan. Mereka bayar terus pakai Sendit gitu. Jadi di Sendit itu ya ada bisa pakai QR, bisa pakai virtual account atau e-wallet gitu. Nah itu kita tinggal pakai aja gitu. Kita tinggal pakai, kita tempelin di kita tanpa kita harus ngebangun dari awal lagi gitu kan. Nah itu kayak sesuatu yang harus dipikirin matang-matang oleh teman-teman yang ada di development tim ini, khususnya di product designer, karena dia harus tahu juga dia tuh harus sosok yang harus tahu kayak secara strategik itu produk goalsnya ini mau dibuat mana, terus secara taktikal tuh bagaimana gitu, meskipun taktikalnya nggak dalam-dalam banget sedalam teman-teman engineer gitu ya. Nah, itu dia harus tahu gitu, sehingga ketika membuat suatu sistem itu jangan sampai sistem itu apa ya yang tadinya prosesnya ada A B C D E pas di sistemin tetap sama A B C D E juga gitu, harus ada basis process improvement atau flow-nya itu ditingkatin menjadi lebih cepat gitu kan, seperti itu sih. Jadi kita harus, si product designer ini tuh harus sering-sering main juga ke level manajemen, terus ya harus tahu juga ke level ketika gitu ya, dengan cara ya ini main-main ke internal user, tahu apa namanya, tahu kayak constraint-nya apa aja melalui just research gitu, ataupun ya di FGD sama ID maksudnya in-depth interview kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kan kita bisa bilang dukungan dari top management sangat amat berdampak banget ya, bermain gitu. Kayak gitu. Apakah ada yang bingung? Oke, lanjut dulu kali ya. Dijawabnya nggak kerasa. Oke, nah di desain juga kan kita diajarin ya, di situ ada prototype gitu ya. Nah kalau prototype itu kalau misalkan di kita itu biasanya dibuat melalui Adobe XD atau nggak Figma gitu, yang seringnya, tapi yang sering banget tuh namanya Figma gitu. Jadi di prototype ini tuh kita bisa mendemokan kayak ini kan bener-bener ini ya apa namanya fisikal banget ya, teknis banget gitu kan ya. Terus juga di sini kalau misalkan kita cuman demonstrasi flow-nya aja, user tuh gitu doang, gitu. Maksudnya gimana sih secara tampilan gitu ya. Nah, kita bisa prototyping pakai Figma gitu teman-teman. Oke, bisa coba saya ini. Coba saya share yang screen dulu. Nah, kalau prototyping itu gimana sih prototyping itu contohnya ini di Figma gitu ya. Jadi di sini contohnya kita ambil dari kasus Peduli Lindungi ya. Di sini prototypingnya. Jadi kita bisa lihat ya, ini kan versi terbaru ya. Nah ini halaman home-nya gitu. Jadi kita tuh dalam artian adalah si PM desainer bisa ngobrol bareng, ngejelasin flow-nya tuh begini, terus cara tampilan begini loh. Ke desainer tuh melalui prototype juga, dan juga bisa ngobrol secara tampilan juga itu ke user gitu ya. Jadi bisa ke internal tim atau ke external tim gitu. Melalui prototype ini. Jadi di sini kita bisa tahu, oh ternyata di sini bisa di swipe loh. Terus di setiap bannernya bisa ditulis lengkap, bisa diklik pas lengkapnya kayak gitu. Lalu di sini ada beberapa tombol yang mana di sini kalau diklik mengarah ke menu yang lebih detail lagi, menu vaksinasi kayak gitu. Terus di sini
ternyata juga ada tips-tips sama tips bepergian dan tips mungkin sama pandemi yang mana ini tuh datanya dinamis. Jadi nggak statik, dinamis dalam artian bisa berganti-ganti lah. Mungkin per hari ganti-ganti. Nah ini bisa di swab juga kayak gitu. Terus kita ada data terkini juga gitu. Lalu kalau misalkan kita pergi ke menu statistik, ya ini kan menu statistik ya. Di sini kan ini ya, di sini ibaratnya ini udah terpilih. Oh kalau misalkan menu statistik tuh terpilih, di sini ikonnya berubah. Yang tadinya beranda itu tadinya warna biru, ya di sini yang beranda warna biru. Kalau misalkan dia pindah ke apa namanya ke statistik tuh jadi kayak gini. Jadi behavior itu kita bisa jelasin ke teman-teman dev, ke teman-teman engineer, teman-teman apa namanya stakeholder gitu ya. Terus di sini kita bisa melihat grafik ini loh gitu. Terus pasti kan bisa ini itu nanya tuh teman engineer, ini grafiknya dapat dari mana ya? Grafiknya diambilnya dari sini, rumusnya tuh kayak gini loh query-nya gitu. Jadi teman-teman engineer ketika sebelum eksekusi itu paham kayak secara layout begini, terus secara data tuh ambil dari mana, struktur datanya bagaimana tuh paham banget kayak gitu. Seperti itu. Ini contohnya. Ini contohnya tadi ya, menurut tips ya tadi ya. Nah kan bisa kita bilang bahwasanya ketika tips pun ininya warna biru, lalu di sini kalau misalkan lagi di halaman makanan, ini warna biru kepilih, yang lain itu warnanya abu-abu gitu. Terus di sini bisa melihat list yang secara dinamis nanti bakal diupdate apa aja lah kayak makan, tips menyiapkan makanan dan seterusnya kayak gitu. Dan di Figma tuh kita juga bisa prototype tuh ya kita bisa klik-klik juga gitu. Jadi di sini misalkan ada aplikasi gitu ya yang buat share foto. Kalau saya belum punya akun bisa register gitu. Bisa dimasukin namanya, passwordnya bisa next gitu. Sign up. Terus kita bisa scroll. Oh scroll kayak gini ternyata. Jadi awal di sini ada yang hero banner atau banner yang what's new. Terus di bawah tuh, oh ternyata kalau di scroll itu dia bakal ngeload gambar, tapi layoutnya tuh kayak gini ya, agak agak maze gitu ya, seperti itu. Terus bisa di Simor juga ternyata, atau bisa yang lain, bisa di search gitu. Kalau di search tuh dia bisa kita masukin, oh docs kayak gitu, muncul tuh bisa dicari juga, terus bisa Simor. Jadi apa ya, desainer, engineer, bahkan QA paham secara alur itu bagaimana, secara alur flow journey user journey bagaimana, secara data bagaimana, dan secara tampilan itu bagaimana. Jadi gitu. Jadi ini kita bisa bilang ketika kita presentasi ke klien gitu atau stakeholder, nah itu kita bisa oh begini lah maksudnya, dan kalau misalkan ada revisi, nah kita bisa antisipasi karena kan ini kan belum ini ya, belum di develop dibandingkan secara lanjut kayak gitu. Nah itulah beberapa prototipe. Iya kenapa? Aku potong. Ini zoomnya aku atur sampai jam 5 doang. Soalnya kan biasanya kelasnya sampai jam 5 ya. Oh Takutnya, begitu, baik. iya. Oke, maaf ya, sorry kasih kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Tadi ada yang, oh ini terkait mungkin ini maintenance ya. Ini maintenance, nah ini ada SAS, kita tinggal konfigurasi data aja. Bahkan di sini kita ada yang cloud gaming, kita tinggal udah koneksi internet tanpa butuh device mahal, habis itu ya udah apa namanya, kita bisa bermain game gitu tanpa perlu device mahal seperti itu. Dan ini kayak new trend. Nah tadi ini kayak kita ada SOA, kita tinggal nyaplok aja, nggak usah develop dari awal gitu, ada Sandit gitu ya. Mungkin kalau yang terkait testing programming aja kita bisa bahas nanti kayak gitu. Rapid application development, nah ini contohnya Flutterflow, kita bisa tanpa coding, bisa drag and drop aja untuk develop aplikasi kayak gitu. Oke, itu aja. Sorry, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Satu menit lagi. Oh, sorry. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, berarti udah paham ya. Jadi tadi ya, gimana planning, analysis, design, implementation, dan new trend ya. Di kalau misalkan tadi di SIM aplikasi klinik pintar, ya, seperti itu. Yang belum jelas silakan.
ada mungkin ada masukan nggak nih buat saya gitu. Mungkin apa namanya tadi penjelasannya bisa diimprove begini-begini. Oke, kalau mau nanya-nanya silakan ya, apa namanya bisa bisa apa bisa lewat mungkin bisa lewat PJ atau mungkin bisa langsung ke saya bisa. Itu bisa tanya aja lewat WA kalau misalkan mau nanya-nanya lebih detail lagi ya. Mungkin ada yang kurang paham kayak tadi desain ya ataupun pas akhir-akhir agak kecepatan. Itu bisa banget boleh selagi saya punya waktu ya teman-teman karena saya juga kerja ya dailynya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan lagi lenggang atau mungkin lagi istirahat bisa saya bantu buat tanya jawab. Boleh banget. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Apakah kayak kayak apa ya? Ini di buku perasaan nggak jelasin deh kayak kayak gini gitu. Tapi ketika di apa ya? Ketika dijelasin tadi, oh teorinya tuh ini, maksudnya begini gitu. Uh, apakah ada yang kurang gitu yang kayak Mas tadi teorinya menurut saya yang ini gitu. Boleh banget. Mungkin saya secara bahasa teori agak kurang apa ya karena kan saya bukan dosen juga gitu ya. Apa namanya? Jadi mungkin bisa dikorelasikan ya teorinya itu yang mana gitu ya mungkin terus bacanya referensinya dari mana. Jadi ketika saya bisa menjawab itu saya bisa mengkorelasikan kayak sumbernya dari mana terus praktek yang saya temui ataupun yang pernah teman-teman yang pernah share ke saya mungkin saya bisa menjawab. Oke, makasih Amar. Oke, itu boleh teman-teman untuk di kalau Miro-nya itu boleh banget silakan kalau misalkan mau diakses lagi atau enggak ini ya uh, di convert jadi PDF itu boleh sih karena saya sih biasanya sih emang kalau di kantor pakainya pakai Miro gitu, buat ngejelasin karena lebih enak aja gitu bisa nempel-nempel stick kira kalau kalau PowerPoint tuh kayak terlalu kaku gitu kan buat ini nempelin gitu seperti itu. Oke. Saya kira tadi ini mati otomatis tuh. Tapi enggak. Jadi teman-teman ada pertanyaan mungkin? Kalau apa namanya di chapter besok itu ada yang mau bertanya gitu, baca mau nyicil nanya gitu, itu boleh banget gitu. Ya biasanya teman-teman ngumpulin yang slide itu H-1 atau berapa ya maksimalnya ya? Yang sama video itu tuh. Kebetulan saya kan baru Kalau akses. yang apa video sama PPT itu kan ada ininya jadwal DL-nya, tapi kita ngerjain sesuai kitanya mau kapan kita. Jadi ada yang udah duluan, ada yang Baik. Oke, mungkin minta tolong aja. Kalau saya kan full dosen ya, itu saya jaga kerja. Mungkin kalau misalkan biar saya prepare memberikan pengalaman-pengalaman praktis saya gitu ya. Kalau misalkan mungkin ya, kalau misalkan kan sekarang kan hari 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 apa sih? Selasa gitu ya. Mungkin minimal uh, minimal H-1 lah atau mungkin H-2 kali ya. Itu kayak buat bisa sabun ya. Jadi biar saya bisa tahu nih teman-teman tuh apa namanya pemahamannya itu semana gitu ya dalam chapter 10 karena kalau saya lihat teman-teman yang menjelaskan chapter 10 ya, ya bagus gitu ya udah berusaha force their limit gitu ya untuk mengetahui gitu tapi ya wajar masih level kalian gitu masih praktikal gitu jadi ya di sini saya coba oh kelompok 3 dan teman-teman ini kayaknya masih kurang deh kayak desain itu gimana terus maintenance itu gimana gitu ya mungkin sedikit bilang kalau maintenance itu kalau misalkan di apa namanya di kami tuh
maintenance itu sifatnya rutin ya. Jadi kita bakal ada setiap 4 hari itu bakal ada update fitur terbaru dan bakal ada improvement gitu ya. Jadi nggak hanya nggak hanya ada mungkin sebulan sekali atau apa, tapi 4 hari sekali itu pasti bakal ada kayak gitu. Kalau misalkan di itu kan agile ya atau Scrum. Kalau misalkan di pendekatan SDLC atau waterfall itu biasanya maintenance itu ya tergantung kontraknya, sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, atau 3 bulan sekali kah gitu. Atau ada juga dia klinik yang pernah beli sistem informasi manajemen klinik yang dia tuh belinya putusan atau ketengan gitu. Jadi nggak ada maintenance-nya kayak gitu sih teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau kayak gitu, nih habis ini gimana nih? Saya nggak tahu deh teknisnya. Udah ke kelasnya. Mungkin Regina bisa bantu atau gimana? Ada info-info? Kalau ada yang mau battle mabar Pokemon, Japri ya, kasih ID-nya. Karena apa namanya, masih sering main juga. Udah dapat Rayquaza, udah dapat Pokemon Legend, udah pada dapat. Karena udah main dari awal. Gitu. Mohon maaf juga nih baru sempat online ya, karena lagi padat juga di kantor dan saya domisili ini di Merak. Jadi rumah saya di dekat pelabuhan Merak. Gitu. Jadi kalau mau jalan ke laut tinggal jalan kaki aja kayak gitu. Jadi nggak bisa dadakan. Seperti itu. Oke, kalau kayak gitu mungkin saya pamit undur diri kali ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Seru-seru pertanyaannya, menantang dan apa ya? Saya bisa bilang kayak pertanyaannya itu nggak teori gitu ya. Ada bumbu-bumbunya gitu. Meski masih ada teori tapi ada bumbunya gitu. Saya harap nanti teman-teman di sesi selanjutnya santai aja, anggap aja kita lagi di kafe ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing aja, nanya aja bebas gitu meskipun kayak cuma nanya hal yang sepele gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Anggap aja kita lagi sambil makan Indomie telur 2 gitu kan, minum teh gitu, santai aja gitu. Manggil apa ya, mungkin nggak manggil Pak juga nggak apa-apa ya, karena saya belum setua gitu, masih usia dewasa dewasa akhir ya kalau buat main cash gitu. Nanti aja, so. Karena banyak mahasiswa magang juga di mana, di kantor gitu ya, manggilnya Pak Mas gitu atau bahkan Gan gitu, santai aja. Oke, kayak gitu mungkin saya pamit undur diri dulu ya. Saya masih ada jam kantor juga, mungkin mau meeting kantor lagi, mau rilis fitur baru lagi ntar. Thank you semuanya sudah bergabung di Praksi Majar, dan kalau misalkan ada feedback buat saya, cara saya menyampaikan mungkin ya, itu boleh banget bisa hubungi nomor di situ ya, karena your feedback, your honest feedback is really matters kayak gitu. Baik, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam rahayu bagi kita semuanya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Sayonara.